Bab 171, Serangan di Desa Tebing Besar. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Kong Tianyu berteriak dengan suara yang sangat keras. Kalian semua sampah. Mundur. Mendengar perintah untuk mundur, para tahanan ini membuang perisai dan parang mereka sambil berlari kembali dengan kecepatan penuh. Perisai itu cukup berat dan membuangnya akan memungkinkan mereka berlari lebih cepat. Dalam waktu yang singkat ini, mereka telah membunuh lebih dari 300 zombie. Stamina masing-masing orang telah menurun drastis. Nafsu haus darah mereka juga telah surut karena mereka memfokuskan semua upaya mereka untuk berlari. Sebelumnya, mereka tidak punya pilihan, membunuh zombie atau dibunuh oleh para penculik mereka. Oleh karena itu mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk membunuh zombie sebanyak mungkin dan memiliki haus darah. Tetapi sekarang setelah mereka diberi kesempatan untuk mundur, tentu saja mereka akan memilih untuk melarikan diri, dan menahan haus darah mereka. Kong Tianyu meneriakkan perintah kepada sekelompok tahanan, kalian semua letakkan tangan di belakang kepala dan segera jongkok. Aku akan menembak semua yang berani lari. Jika orang-orang itu berlari dengan tidak teratur, mereka dapat melarikan diri atau dalam kasus terburuk, menyerbu ke Kam Yue Zong dan menyebarkan kebingungan dan kekacauan. Dengan serangan zombie, Yue Zong tidak mampu menimbulkan kebingungan dan kekacauan di kampnya. Di bawah todongan senjata, semua tahanan berlari menuju area yang ditunjuk Kong Tianyu dan meletakkan tangan mereka di belakang kepala dan berjongkok. 3 anggota tim tempur jarak dekat dengan cepat memeriksa para tahanan, dan menyeret keluar 23 tahanan yang terluka dalam pertempuran dengan zombie. Mereka menembak para tahanan ini dari jarak dekat. Suara tembakan dan kematian rekan-rekan mereka membuat para tahanan gemetar ketakutan, dan mereka tidak berani bergerak sedikit pun dan saat mereka menunduk dan bersikap. Secara individu, zombie normal tidak begitu menakutkan. Ancaman terbesar mereka bagi umat manusia adalah virus zombie. Makhluk-makhluk ini sangat lambat dan hanya berbahaya dalam jumlah yang sangat banyak. Dalam pertempuran singkat itu, tidak ada tahanan yang dimakan hidup-hidup oleh zombie. Namun, ada sekitar seperempat tahanan yang dicakar atau digigit oleh zombie, dan terinfeksi oleh virus zombie. Karena tidak ada obat untuk virus zombie, Yue Zong mengirim anak buahnya untuk membunuh orang-orang yang terinfeksi ini. Dia tidak ingin ada tahanan yang berubah menjadi zombie dan menginfeksi tahanan lainnya. Semua tim tempur jarak dekat, ikuti aku. Melihat gerombolan zombie yang terus-menerus merayap maju tidak peduli berapa kali dia menembaki mereka dengan tembakan, Yue Zong akhirnya kehilangan kesabarannya dan memberi perintah kepada semua tim tempur jarak dekatnya untuk menyerang. Anggota tim tempur jarak dekat lebih efektif dalam membunuh zombie daripada tembakan. Semua anggota tim tempur jarak dekat mengikuti di belakang Yue Zong saat mereka menyerang zombie. Dalam tim personel pertempuran jarak dekat, tidak semua orang ini dilengkapi dengan pedang imitasi tang. Yue Zong tidak memiliki cukup pedang untuk memperlengkapi setiap orang dengan pedang. Oleh karena itu beberapa orang ini juga menggunakan parang. Parang-parang ini juga dengan mudah membelah zombie, dan satu-satunya kerugian menggunakan parang dibandingkan dengan pedang imitasi tang adalah bahwa setiap zombie yang dibunuh oleh parang tidak memberikan pembunuhnya bola pengalaman apapun. Anggota tim pertempuran jarak dekat ini menebas zombie dengan sangat marah. Yue Zong dan White Bones memimpin serangan, dan menebas beberapa zombie dengan setiap ayunan senjata mereka. Pasukan pertempuran jarak dekat ini kemudian menyerang zombie. Tim pasukan pertempuran jarak dekat terdiri dari para evolver yang telah membunuh banyak zombie sebelumnya. Zombie biasa tidak memiliki cara untuk menggigit atau mencakar baju besi Water Python Snake Skin yang dikenakan pasukan pertempuran jarak dekat. Zombie ini juga relatif lambat. Selama anggota tim pertarungan jarak dekat berhati-hati agar tidak dikelilingi oleh zombie dan mundur sebelum rute pelariannya terputus, anggota tim pertarungan jarak dekat tersebut tidak dalam bahaya. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk zombie. Setiap serangan dengan pedang atau parang akan membunuh setidaknya satu zombie tanpa gagal. Sementara itu, penembak Jitu elit terus membakar persediaan peluru mereka sambil terus menjatuhkan zombie dengan setiap tembakan ke kepala. Dengan bantuan tim yang terdiri dari sekitar 50 orang, kelompok Yue Zong akhirnya berhasil mengurangi jumlah zombie ke jumlah yang lebih mudah dikelola. Namun, setiap anggota tim pertarungan jarak dekat tampaknya kehabisan stamina, karena mereka terengah-engah hanya karena berusaha berdiri.
Hanya Yue Zhong dan White Bones yang memiliki kekuatan untuk terus membunuh zombie karena anggota tim pertarungan jarak dekat kelelahan. Namun, beberapa lusin zombie yang tersisa seharusnya tidak menjadi ancaman bagi Yue Zhong atau White Bones. Saat ia menebas zombie terakhir yang tersisa, Yue Zhong menghela napas lega, akhirnya kita menang. Zombie-zombie ini mungkin makhluk level 1, dan lemah. Namun, ada lebih dari 5.000 zombie. Bahkan setelah beberapa putaran tembakan terkonsentrasi, jumlah zombie yang tersisa masih lebih dari 1.000 orang. Tim petarung jarak dekat telah berhasil menghabisi 1.000 plus zombie ini, namun stamina mereka telah terkuras hingga ke tingkat yang sangat kritis, mereka tidak dapat terus bertarung hingga stamina mereka pulih. Kelompok yang terdiri dari 50 petarung jarak dekat jumlahnya terlalu kecil untuk menghadapi sejumlah besar zombie. Kali ini, aku benar-benar meremehkan musuh. Pikir Yue Zhong sambil menatap anak buahnya yang berkeringat deras dan terengah-engah. Kali ini, Yue Zhong hanya membawa setengah pasukannya untuk menyerang desa tebing besar. Ini karena setelah mengalami pembersihan desa terakhir, Yue Zhong berpikir bahwa orang-orang ini lebih dari cukup untuk membersihkan desa tebing besar, dan pada saat yang sama, meningkatkan pengalaman anak buahnya. Tetapi dia tidak mengantisipasi bahwa ada pengendali zombie di desa ini. Jika bukan karena fakta bahwa Yue Zhong telah berevolusi berkali-kali, penyerbuan ini akan berakhir sebagai kegagalan besar. Apa-apaan yang mengendalikan zombie-zombie ini? Yue Zhong curiga dan ingin tahu tentang pengendali zombie itu. Dia berangkat sendirian dengan White Bones menuju desa. Yue Zhong telah berevolusi jauh lebih banyak daripada pasukan regulernya dan sering mengalokasikan poin untuk meningkatkan staminanya. Selama dia tidak terus-menerus menggunakan keterampilan aktifnya, staminanya tidak akan terkuras begitu cepat. Oleh karena itu, meskipun anak buahnya hampir tidak bisa bergerak, dia sama sekali tidak lelah. Kota desa tebing besar praktis kosong. Juga ada jejak darah berwarna gelap di berbagai tempat, tetapi tidak ada lagi zombie di dalam kota. Sepertinya aku benar, ada sesuatu atau seseorang yang mengendalikan para zombie ini. Yue Zhong menatap kota yang kosong dan sunyi, dan dia mengerutkan kening. Dalam penyerbuan terakhir terhadap desa Kuda Batu, meskipun para zombie ditarik keluar dalam gelombang sekitar 100 zombie, tetapi pusat desa memiliki sejumlah besar zombie. Tetapi pusat kota ini bahkan tidak memiliki satu pun zombie. Ini berarti bahwa seseorang atau sesuatu telah mengendalikan semua zombie di kota ini dan memaksa para zombie ini untuk menyerang tim Yue Zhong. Memiliki pengendali zombie misterius bukanlah hal yang baik bagi tim Yue Zhong. Jika ada sesuatu atau seseorang yang mengendalikan para zombie ini, maka kota Leijiang, namanya berarti kota sungai guntur, dengan populasi 100.000 zombie akan menjadi tak terkalahkan karena tidak ada yang dapat menghentikan pasukan besar ini. Meskipun kekuatan orang-orang di tim Yue Zhong jauh lebih kuat daripada saat dia menyerbu desa Kuda Batu, tetapi amunisi yang dihabiskan dalam penyerbuan ini beberapa kali lipat amunisi yang digunakan untuk merebut desa Kuda Batu. Selain itu, setiap anggota timnya lebih lelah dibandingkan dengan saat mereka menyerbu desa Kuda Batu. Pasukan zombie yang berjumlah 100.000 orang adalah jumlah yang sangat menakutkan. Berapa banyak amunisi lagi yang mereka butuhkan untuk mengusir sebagian kecil pasukan ini? Karena itu, pengendali zombie ini harus mati. Ia tidak boleh dibiarkan melarikan diri ke kota Leijiang. Yue Zhong tidak dapat melihat aktivitas apapun dari jalan tempat ia berada saat ini. Karena itu, ia mengaktifkan keterampilan pertahanan gabungan baju besinya dan bergabung dengan tulang putih. Ia meluncurkan paku tulang ke tanah, dan menggunakan tangga tulang yang dibuat dari paku tulang untuk memanjat ke atap sebuah supermarket. Berdiri di puncak supermarket, dia bisa melihat pemandangan dan lanskap di sekitarnya tanpa halangan. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan, mata 1000 li, yang memungkinkannya melihat sejauh 500 km, penglihatannya cukup bagus. Entah bagaimana, menjadi seorang evolver telah meningkatkan jangkauan penglihatannya. Di sisi timur desa, Yue Zhong melihat ada 8 zombie L2 dan 7 zombie S2 yang berkelompok dan melarikan diri ke sisi timur kota, seolah-olah mereka melindungi seseorang yang penting. Yue Zhong menembakkan paku tulang lain ke tanah dan menciptakan tangga tulang lain untuk membawanya kembali ke permukaan tanah dengan selamat. Begitu dia mendarat di tanah, dia segera mempercepat dan berlari ke arah tempat dia melihat sekelompok zombie. Yue Zhong telah menghabiskan banyak poin statistiknya untuk kelincahan. Selain itu, dia mengenakan berbagai item peningkat kelincahan. L2 mungkin kuat, tetapi mereka relatif lambat.
Meskipun S2 sangat cepat, makhluk-makhluk ini menjaga sesuatu. Oleh karena itu, seluruh kelompok bergerak dengan kecepatan anggota yang paling lambat, yaitu L2. Dengan kecepatan Yue Zong, ia dengan cepat mengejar kelompok yang terdiri dari 15 zombie yang telah berevolusi. Begitu ia berhasil mengejar para pengawal zombie, Yue Zong dapat melihat dengan jelas bahwa di tengah-tengah kelompok zombie elit, terdapat satu zombie berwarna abu-abu. Zombie ini relatif kecil, anggota tubuhnya sangat pendek, tetapi kepalanya relatif besar untuk tubuhnya. Matanya sangat panjang, dan mulutnya sangat besar dan penuh dengan gigi tajam. Ia duduk di atas zombie L2 yang besar seperti seorang pria duduk di atas seekor kuda, varian zombie dengan kecerdasan tingkat 40, Komandan Z1 tipe 1. Begitu zombie Komandan Z1 melihat Yue Zong, ia berteriak keras. L2 yang membawanya tampak menambah kecepatannya saat kelompok itu melarikan diri. Namun, tidak semua zombie ini melarikan diri. Seperti hantu, 3 zombie S2 dengan cepat melayang ke arah Yue Zong. Yue Zong tersenyum pada 3 zombie S2 yang datang. Kemudian ia tiba-tiba mempercepat dan berlari sekuat tenaga. Ia tampak menjadi sambaran petir saat ia menyerbu ke arah zombie Komandan Z1. Saat ia melewati zombie S2 yang datang, ada kilatan cahaya. Kemudian ia terus mengejar zombie Z1 dengan kecepatan penuh, mengabaikan zombie S2. Tak lama kemudian, tubuh ketiga zombie S2 itu jatuh tak bernyawa ke tanah. Hal yang paling menakutkan dari mayat-mayat ini adalah bahwa masing-masing mayat tidak memiliki kepala. Kemudian, seolah menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi pada kepala zombie-zombie ini, kepala-kepala itu mendarat tidak jauh dari tubuh mereka. Dalam waktu singkat saat kedua kelompok itu saling menyerang, Yue Zong telah memenggal kepala 3 zombie S2 dengan telak. Melihat betapa mudahnya Yue Zong mengirim pengawalnya, Z1 mulai panik. Ia berteriak minta tolong. Setelah teriakannya, 3 zombie L2 besar menjauh dari kelompok itu dan menyerang Yue Zong. Masing-masing zombie L2 ini dapat menahan sejumlah besar hukuman sebelum akhirnya mati permanen. Otot-otot mereka yang sekeras batu mampu menangkis sebagian besar pedang dan peluru biasa. Bahkan Yue Zong merasa sangat sulit menggunakan pedang tiruan Tang untuk memenggal kepala satu zombie L2. Ketiga zombie L2 ini memang lawan yang sangat tangguh bagi Yue Zong. Beruntung bagi Yue Zong, meskipun makhluk-makhluk ini sangat tangguh, mereka relatif lambat dibandingkan dengannya. Melihat ketiga zombie L2 menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka saat mereka menyerang Yue Zong mulai mengerutkan kening. Ia segera mengaktifkan skill Devil Fire miliknya. Di tangan kanannya, sebuah bola api berwarna merah iblis yang dapat membakar apapun menjadi abu terbentuk. Memanfaatkan kecepatannya, dia berlari di depan zombie L2 yang besar. Sebelum zombie itu dapat bereaksi padanya, Yue Zong telah meluncurkan bola api iblis di tangannya ke arah kepala zombie itu. Api iblis benar-benar layak dengan namanya, karena bahkan kepala zombie L2 yang kuat dan sangat tangguh itu terbakar menjadi abu. Kekuatan skill api iblis bergantung pada kekuatan spiritual, stamina, kekuatan, dan vitalitas Yue Zong pada saat mengeluarkan skill itu. Semakin kuat keempat atribut ini, semakin kuat kekuatan api iblis. Namun, jika Yue Zong ingin meningkatkan kekuatan api iblis lebih jauh, dia dapat mengorbankan lebih banyak kekuatan spiritual dan stamina untuk melakukannya. Demikian pula, Raja Es Zhang Yun mampu memanfaatkan celah ini untuk membuat dinding yang mampu menahan kekuatan senapan mesin berat 12,7. Biasanya dinding esnya tidak dapat bertahan bahkan untuk beberapa putaran peluru. Namun dengan mengeluarkan sejumlah besar stamina dan kekuatan spiritual, Raja Es Zhang Yun mampu memperkuat dinding esnya. Dengan menggunakan api iblis, Yue Zong mampu membunuh zombie L2 yang keji dengan satu tembakan. Namun pembunuhan ini harus dibayar dengan harga yang mahal. Dia telah menghabiskan 2 poin kekuatan spiritual dan 2 poin stamina untuk melakukannya. Dia telah mencoba meminimalkan penggunaan api iblis dengan menggunakannya hanya untuk membakar kepala zombie L2, alih-alih menggunakannya untuk membakar seluruh L2. Sepertinya aku juga perlu meningkatkan kekuatan spiritualku, pikir Yue Zong. Tubuh Yue Zong tampak berkedip saat dia menghilang sementara, dan muncul kembali di depan salah satu dari 2 zombie L2 yang masih hidup. Dengan api iblis di tangannya, dia membakar kepala makhluk itu menjadi abu. Kemudian dia mengulangi gerakannya dan menyingkirkan zombie L2 terakhir yang menyerangnya.
Meskipun dia berhasil menghancurkan 3 zombie L2, dia telah menyia-nyiakan 6 poin kekuatan spiritual dan stamina untuk melakukannya. Setelah melenyapkan 3 zombie L2, Yue Zong bergegas di depan kelompok pengawal. Dengan pistol penyengat di tangannya, dia mengarahkan senjatanya ke zombie Z1 dan menarik pelatuknya. Tepat pada saat Yue Zong membidik ke arah zombie Z1, zombie Z1 jatuh dari tubuh zombie L2 yang besar. Selain itu, 3 zombie S2 muncul entah dari mana dan menggunakan tubuh mereka untuk memblokir peluru. Pistol penyengat itu menghancurkan bahu zombie S2. Setelah gagal menembak karena gangguan zombie S2, Yue Zong menolak untuk menyerah. Dia melangkah maju dan mencoba mengejar zombie Z1. Dengan pedang imitasi tang di tangan kirinya, dia memenggal kepala zombie S2 yang menghalangi jalannya. Namun dia disambut dengan pemandangan tinju yang kuat menghantamnya saat zombie L2 menyerangnya. Setelah menggunakan Devil Flame, tubuh besar zombie L2 itu jatuh tak bernyawa ke tanah sementara kepalanya terbakar menjadi abu. Mata zombie Komandan Z1 memerah karena pembantaian yang dilakukan Yue Zong terhadap pasukannya. Ia menatap Yue Zong dengan mata yang dipenuhi amarah yang tak terkendali. Kemudian ia fokus dan melancarkan serangan mental ke Yue Zong. Gelombang kekuatan spiritual dilepaskan ke arah Yue Zong. Tepat pada saat ini, Yue Zong dihalangi oleh zombie S2 dan zombie L2 agar tidak dapat maju lebih jauh. Kekuatan spiritual menghantam S2 dan L2 secara langsung, dan kepala mereka meledak karena dampak serangan spiritual tersebut. Meskipun 2 zombie di depan Yue Zong menerima serangan tumpul, Yue Zong juga tidak luput dari serangan dahsyat ini. Ia merasa seolah-olah kepalanya dipukul oleh tongkat bisbol. Dunianya berputar-putar, dan ia bersumpah bahwa ia melihat bintang-bintang berputar di sekitar kepalanya. Ia tidak dapat menjaga keseimbangannya, dan jatuh ke tanah. Serangan ledakan. Pikiran adalah mantra Area of Effect AOE, yang tidak membedakan kawan dari lawan. Serangan itu langsung menghancurkan otak para zombie di dekat Yue Zong, dan hampir membuat Yue Zong pingsan hanya dengan satu ledakan. Melihat Yue Zong telah jatuh, 3 zombie S2 segera menyerbu ke arah Yue Zong, berniat menghabisinya. 3 L2 besar juga mulai berjalan ke arah Yue Zong. Yue Zong terguncang, dan penglihatannya kabur. Ia tampaknya melihat 2 atau 3 kali lipat dari segalanya. Ia menggigit bibirnya dengan keras, sampai berdarah. Rasa sakit itu tampaknya menyentak otaknya untuk bekerja lagi saat naluri bertahan hidupnya muncul. Akhirnya ia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Tindakan pertamanya adalah mundur dengan cepat. Yue Zong yakin bahwa ledakan pikiran itu memiliki jangkauan terbatas. Jika tidak, Yue Zong pasti sudah terkena serangan dari jauh, membuatnya tidak mampu melawan kelompok pertama dari 3 zombie S2 yang menyerangnya. Dari langit, si hijau kecil berubah menjadi sinar hijau saat menyerang ke arah zombie. Sapuan cakarnya yang kuat memisahkan kepala zombie L2 dari tubuhnya. Yue Zong masih merasa sedikit pusing karena serangan mental itu dan tidak secepat sebelumnya. Kelompok 3 zombie S2 itu mampu mendekati Yue Zong dengan cepat. Yue Zong berusaha sekuat tenaga untuk fokus, dan menenangkan pikirannya. Pada saat itu ketika 3 zombie S2 itu mendekatinya dengan cakar mereka yang mengerikan mencakar kepalanya, 3 paku tulang diluncurkan dari pelindung tulangnya, dan langsung menembus kepala ketiga zombie S2 itu. Cakar mereka hanya berjarak beberapa sentimeter dari kepala Yue Zong, ketika mereka jatuh tak bernyawa ke tanah. Yue Zong mampu menahan dampak ledakan pikiran itu hanya karena dia memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Kemampuan ini semakin meningkat saat ia melengkapi beberapa benda yang meningkatkan kekuatan spiritualnya. Misalnya, cincin giok putih yang diambilnya dari mayat Raja Es Zhang Yun telah memberikan peningkatan besar sebesar 6 poin kekuatan spiritual. Oleh karena itu, ia mampu menahan sebagian kekuatan ledakan pikiran tersebut. Meskipun serangan ledakan pikiran tersebut tidak menghancurkan kepalanya, serangan itu tetap membuatnya merasa sangat bingung dan pusing. Ia berhasil menghilangkan sebagian besar efek ledakan pikiran tersebut, dan kondisinya agak membaik. Setelah membunuh sekelompok S2, Yue Zong melangkah maju dan menepuk kepala L2 dengan tangannya. Ia bermaksud menggunakan api iblisnya untuk membakar otak L2 menjadi abu. Namun, tiba-tiba ia merasakan sakit kepala yang hebat, dan kekuatan spiritualnya tampak terkuras dan tidak stabil. Api iblis tidak muncul. Catatan, saya menggunakan api iblis dan api iblis secara bergantian.
L2 mengangkat kedua tinjunya dan menghantam ke arah Yue Zong. Seperti embusan angin, Little Greenie muncul di belakang zombie L2. Dengan cakarnya yang kuat, ia mengangkat zombie L2 dari tanah saat ia terbang ke atas. Kemudian ia terbang ke bawah dengan cepat dan membuat zombie L2 itu menghantam lantai beton dengan kepala terlebih dahulu. Kepala zombie L2 yang malang dan tubuh bagian atasnya berubah menjadi pertumpahan darah yang spektakuler saat lantai di sekitarnya bergetar karena benturan. Yue Zong tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Little Greenie. Masih ada dua zombie L2 lagi yang menyerangnya. Ia menggunakan kecepatannya yang unggul untuk menyerang di belakang salah satu zombie L2. Dengan pistol penyengat di tangannya, dia meledakkan otak zombie L2 ini. Zombie L2 terakhir tiba-tiba melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan, ia berbalik dan mencoba lari. Biasanya zombie L2 tidak takut. Mungkin zombie L2 ini mencoba untuk bergegas kembali untuk membawa zombie Komandan Z1 ke tempat yang aman alih-alih melawan. Namun, bagaimana mungkin Yue Zong membiarkan kesempatan yang bagus itu berlalu begitu saja? Dia mengarahkan pistol penyengatnya ke punggung zombie ini dan menembakkan 3 peluru penyengat. Setiap peluru penyengat memiliki daya tembus yang sangat kuat. Peluru-peluru itu merobek otot-otot punggung dan tulang-tulang L2 dan meledakkan otaknya. Zombie L2 itu jatuh dalam genangan darah. Namun, ketika Yue Zong melihat bayangan zombie Z1 melompat dari lengan zombie L2 tepat pada saat dia menembakkan peluru penyengat, dia mengerti mengapa L2 itu berlari alih-alih melawannya. Entah mengapa, semua komandan yang dia temui sejauh ini memiliki sifat pengecut. Ini termasuk zombie Komandan Z1, dan Raja Tikus Mutasi. Meskipun zombie Z1 memiliki anggota tubuh yang sangat pendek, kecepatannya tidak lambat sama sekali saat ia bergegas mencari tempat yang aman. Jika zombie Z1 memilih untuk bertarung dan meluncurkan ledakan pikiran lain, Yue Zong akan berada dalam masalah. Tetapi untuk beberapa alasan aneh, zombie Z1 telah memilih untuk berlari dan memperlihatkan punggungnya ke Yue Zong. Yue Zong tidak ragu untuk membunuh musuh dari belakang. Faktanya, tidak ada yang lebih disukainya. Dia menyeringai dan mengaktifkan mantra Ice Cone dari cincin giok putihnya. Rune muncul dari udara di sekitar Yue Zong dan kerucut es terbang menuju zombie Komandan Z1. Itu merobek lubang besar di tubuh Komandan Z1 dan melanjutkan untuk membungkus tubuh dalam balok es. Bola pengalaman besar terbang dari tubuhnya menuju Yue Zong. Selamat, Anda telah maju ke level 33 dan telah memperoleh 2 poin statistik. Masukkan semua poin statistik ke kekuatan spiritual, gerutu Yue Zong sambil mengusap kepalanya. Kepalanya terasa sakit sekali. Begitu dia menentukan pilihan, dia bisa merasakan kekuatan spiritual masuk ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritualnya yang berfluktuasi tampaknya agak stabil. Yue Zong berjalan mendekati mayat Z1, dan menemukan bahwa zombie Z1 telah menjatuhkan beberapa barang, sebuah buku keterampilan, sebuah kotak harta karun berwarna hijau dan 200 koin sistem. Buku keterampilan level 3, pemadatan spiritual. Keterampilan ini adalah keterampilan pasif. Setelah mempelajari keterampilan ini, kekuatan spiritual Anda akan meningkat secara permanen sebesar 10. Yue Zong segera memilih untuk mempelajari keterampilan ini. Seketika, di otak Yue Zong, muncul sebuah rune baru. Begitu rune baru ini muncul, sakit kepala Yue Zong tampaknya menghilang secara ajaib. Perasaan disorientasi ringan yang dialaminya sebagai akibat dari ledakan pikiran juga sepenuhnya menghilang. Melihat kepala besar zombie Z1 ini, Yue Zong mengeluarkan pedang Tang Imitation miliknya. Dan memotong otaknya, dia mencoba memeriksa apakah ada manik-manik berwarna darah atau kristal di dalamnya. Tepat saat Yue Zong memeriksa mayat itu, si hijau kecil terbang turun, dan dengan sekali mematuk, mulai memakan zombie itu dengan lahap. Setelah beberapa tegukan besar, ia dengan cepat menelan seluruh zombie. Tidak ada evolusi kali ini. Melihat bahwa Little Greenie belum berevolusi, dia merasa cukup kecewa. Dia membuka kotak harta karun hijau, dan bingung. Harta karun level 3, sarung tangan kekuatan, plus 10 untuk kekuatan saat melengkapi. Dalam perjalanan kembali ke kamp, dia menyimpan semua barang yang telah dijatuhkan oleh zombie elit ke dalam cincin spasialnya. Begitu zombie Z1 terbunuh, seluruh kota tidak memiliki ancaman lebih lanjut. Anak buah Yue Zong juga telah memasuki desa Big Cliff, dan mulai mencari orang-orang yang selamat. Sementara anak buahnya sibuk mencari untuk bertahan hidup, Yue Zong dengan rakus melihat rampasan pertempuran ini.
Kali ini, jumlah zombie yang berevolusi relatif tinggi. Karena itu hadiahnya juga jauh lebih tinggi. Yue Zong berhasil mengumpulkan 63 kotak harta karun warna putih, 3 kotak harta karun warna hijau dan 6 buku keterampilan. Setelah membuka semua kotak harta karun, Yue Zong menemukan bahwa dia memiliki 3 pasang sepatu peningkat kekuatan level 1, 32 pedang imitasi tang, 1 set lengkap rompi pelindung level 1, 1 set rompi pelindung level 2, 3 pasang sarung tangan warna putih, 1 pedang tang level 2, 1 tongkat sihir level 2. Selain itu, 7 buku keterampilan termasuk bola api level 1, peningkatan kekuatan level 2, kerucut es level 1, penyembuhan minor level 1, keterampilan gerakan kecepatan tinggi level 2, keterampilan akselerasi level 1. Harta karun level 2, pedang tang. Pedang ini jauh lebih tajam dan lebih tangguh daripada pedang imitasi tang. Harta karun level 2, tongkat sihir inferior. Dengan bantuan tongkat sihir, mantra yang membutuhkan waktu lebih dari 15 detik untuk dilemparkan dapat menghemat 1 detik dari waktu casting. Keterampilan akselerasi level 1, menggunakan keterampilan ini akan menghabiskan 5 poin stamina. Setelah menggunakan keterampilan ini, kelincahan akan meningkat sebesar 10 poin selama 30 detik. Melihat ke-32 set pedang tiruan tang, Yue Zong sangat senang. Dengan ini aku bisa membuat 3 tim lain yang terdiri dari para evolver jarak dekat. Pikirnya, kekuatan tempur dan stamina setiap evolver jauh lebih kuat daripada manusia normal. Dengan pelatihan yang ketat dan pengalaman tempur yang lebih banyak, sangat mudah untuk membuat tim pasukan elit khusus. Sebagian besar kotak harta karun berwarna putih yang dijatuhkan oleh zombie biasa kosong. Harta karun tersebut sebagian besar diambil dari kotak harta karun berwarna putih yang dijatuhkan oleh zombie yang telah berevolusi. Desa Big Cliff memiliki jumlah zombie yang berevolusi jauh lebih banyak daripada desa Stonehorse. Akibatnya, jumlah kotak harta karun yang dijatuhkan jauh lebih banyak daripada desa Stonehorse. Setelah memiliki tang sabre yang baru, Yue Zong akhirnya bisa melepaskan tang imitation sword miliknya. Meskipun tang imitation sword efektif melawan zombie normal, namun tidak efektif melawan makhluk dengan armor tinggi seperti Snake Mutant Beast atau zombie L2. Jika bukan karena fakta bahwa Yue Zong telah menginvestasikan beberapa poin ke dalam kekuatan, tidak akan mudah bagi Yue Zong untuk membunuh zombie S2. Dengan setiap evolusi yang terjadi, para zombie tidak hanya meningkatkan status utama mereka. Kulit dan tulang mereka juga mengeras, membuat mereka lebih sulit untuk dilawan. Zombie S2 mungkin tidak sebanding dengan zombie L2 dalam hal ketangguhan, tetapi zombie S2 ini hampir sama tangguhnya dengan L1. Jika Yue Zong tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memenggal kepala zombie S2 dengan satu pukulan, pertempuran melawan zombie ini akan jauh lebih sulit. Sementara Yue Zong sibuk mencari rampasan perang, pasukan yang menyerbu desa Big Cliff telah menemukan banyak korban selamat. Hampir semua korban selamat ini kelaparan. Desa yang dulunya memiliki lebih dari 5.000 plus orang telah berkurang menjadi kurang dari 400 korban selamat. Tentu saja, ada kanibal di antara para korban selamat yang memangsa manusia lain. Para kanibal ini ditembak oleh anak buah Yue Zong. Bagi mereka yang telah melakukan kejahatan lain terhadap sesama manusia, mereka diseret ke kamp tahanan. Kamp tahanan tiba-tiba memiliki 53 tahanan lagi. Setelah mempertimbangkan jumlah korban tewas sebelumnya, jumlah total tahanan bertambah 20 plus tahanan baru. Desa Big Cliff memiliki pabrik baja. Pada saat yang sama, ada banyak perusahaan yang menggunakan baja dari pabrik untuk memproduksi barang-barang lainnya. Sebelum kiamat, pabrik baja dan pembangkit listrik tenaga batu bara memiliki cadangan batu bara dalam jumlah besar. Jika ada cukup banyak orang, pabrik itu bisa kembali beroperasi. Selama waktu ini, Yue Zong telah berulang kali merekrut orang-orang dari kamp bertahan hidup Longhai. Selain itu, ia telah menugaskan orang-orang untuk mencari korban selamat dari daerah sekitarnya. Jika Anda memasukkan kelompok korban selamat dari desa Big Cliff ini, ia akhirnya memiliki hampir 3.000 orang di bawah komandonya. Setelah menguasai desa tebing besar, Yue Zong mengirim 1.000 warganya dari desa kuda batu ke desa tebing besar. Ia mulai mengolah baja, dan menggunakan baja ini untuk membuat lebih banyak barang yang menurutnya berguna, seperti parang, perisai baja, kawat berduri, tongkat besi tajam, del. Jumlah baja yang tersisa di desa kuda batu sangat sedikit.
Pembuatan 100 perisai baja dan parang telah menghabiskan sebagian besar baja di desa Kuda Batu. Oleh karena itu, Yue Zong hanya bisa membiarkan anak buahnya membuat senjata dan baju zirah primitif ini untuk mempersenjatai para tahanan. Oleh karena itu, merebut pabrik baja merupakan hal yang sangat penting di mata Yue Zong. Sebuah lokasi konstruksi di desa tebing besar telah dikelilingi dengan kawat berduri. Di tempat ini, berbagai pakaian telah diletakkan di tanah. Pakaian-pakaian ini adalah tempat tidur bagi para tahanan yang ditahan di desa tebing besar. Ada 10 penjaga yang menjaga kamp tahanan. Jika para tahanan ini mencoba berbicara satu sama lain atau mencoba melarikan diri, para penjaga ini diberi wewenang untuk menembak dan membunuh para tahanan tersebut. Di kamp tahanan ini, sekelompok pria berkumpul bersama saat mereka mengeluh tentang kerasnya kamp. Sialan, kakak Gao, orang-orang ini benar-benar keterlaluan. Kali ini kami keluar dan bertarung, 20 plus orang tewas. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati. Seorang pria kurus pendek mengeluh kepada pria raksasa setinggi 1,9 meter di sampingnya. Raksasa tinggi itu hanya menatap pria kurus pendek itu. Dengan suara yang cukup dingin untuk membekukan udara di sekitarnya, dia menegur, Nanlan Mingzu, Perl Nanlan. Diam, Anda tahu kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Jika petinggi mendengar apa yang baru saja Anda katakan, Anda dan saya akan ditembak di tempat. Tahanan besar itu bernama Gao Daqiang, orang kuat Gao. Sebelum kiamat, dia adalah seorang petani. Setelah kiamat, dia hanyut dan bekerja untuk Bicaishan. Sebagai seorang pria yang bekerja di bawah Bicaishan, dia juga telah melakukan beberapa kejahatan. Setelah Yue Zong menghancurkan Bicaishan, dia dikirim ke kamp tahanan. Mendengarkan strongman Gao, Perl Nanlan mulai menggigil dan tampak mengecil saat dia memeluk dirinya sendiri dan meringkuk. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling ke arah para penjaga yang mengelilingi kamp, dan matanya menunjukkan jejak ketakutan di markas Yue Zong. Para tahanan sama sekali tidak memiliki hak asasi manusia. Jika kata-kata Perl Nanlan sampai ke telinga para pengawal, bahkan jika pengawal langsung menembaknya, tidak seorang pun akan mengatakan sepatah kata pun. Para tahanan ini juga tidak memiliki kekuatan untuk menolak perlakuan ini. Jika mereka mencoba memberontak, senapan serbu tipe 79 milik para pengawal sudah lebih dari cukup untuk membunuh mereka semua. Selain itu, ada 2 senapan mesin berat yang dipasang di kendaraan yang diarahkan ke sekelompok tahanan. Perl Nanlan menyeringai bodoh saat dia mencoba menepis apa yang dia katakan, itu omelan yang ceroboh. Siapa strongman Gao? Seorang penjaga berjalan ke kamp dan berteriak keras. Semua mata tahanan beralih untuk melihat strongman Gao. Banyak tahanan yang duduk di sebelah strongman Gao juga menggeser tubuh mereka saat mereka mencoba untuk menjaga jarak sejauh mungkin antara mereka dan strongman Gao. Meskipun wajahnya memucat karena ketakutan, Perl Nanlan terus duduk di sebelah strongman Gao. Strongman Gao juga menjadi pucat. Dia mengepalkan tangannya dan perlahan berdiri. Keringat membasahi sekujur tubuhnya, seraya dia berseru. Aku si kuat Gao. Bagi para tahanan ini, dipanggilnya nama mereka bukanlah hal yang baik. Belum lama ini, ada lebih dari 20 orang yang dipanggil, dan mereka semua ditembak mati di depan tahanan lainnya. Prajurit itu melihat jurnalnya dan berteriak, hari ini, si kuat Gao telah menunjukkan keberaniannya dalam pertempuran, dan membunuh 7 zombie sendirian. Mulai sekarang, dia dipromosikan menjadi kapten regu di antara kalian para tahanan. Para tahanan berikut ini ditugaskan ke regunya dengan segera, Perl Nanlan, Tiger Wang, Des. Sebagai pemimpin regu, selama 1 minggu, dia akan diberi sepotong ikan setiap hari. Kami berharap dia dapat dengan cepat membunuh 30 zombie, dan memenangkan kembali kebebasannya. Mata Perl Nanlan bersinar dengan kebahagiaan untuk temannya, seraya dia memberi selamat kepada si kuat Gao. Bos besar Gao, tolong jaga aku, titik. Ke-12 orang yang ditugaskan di bawah komandonya semua maju ke depan untuk memberikan ucapan selamat. Mulai sekarang, dialah yang akan bertanggung jawab atas mereka. Strongman Gao tercengang mendengar pengumuman itu dan tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya. Namun, mendengarkan rentetan ucapan selamat dari timnya membangunkannya dari linglung. Dia segera mengucapkan terima kasih kepada prajurit itu. Terima kasih. Terima kasih. Prajurit itu tersenyum dan menatap Strongman Gao dengan tatapan yang jauh lebih hangat daripada tatapan dingin para penjaga. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku di sini hanya untuk melaksanakan perintah Kapten Yue.
Prajurit itu terus menyebutkan nama-nama tahanan yang menunjukkan bakat dalam melawan zombie, dan mengangkat 10 tahanan menjadi pemimpin regu, dan menugaskan anggota regu kepada masing-masing pemimpin regu. Semua pemimpin regu ini memperoleh hak untuk mendapatkan 1 ikan setiap hari sebagai hadiah atas keberanian mereka. Setelah mengumumkan semua hadiah, prajurit itu melambaikan tangannya, dan beberapa orang mendorong troli makanan ke kamp tahanan. Di nampan makanan, selain nasi dan roti, ada beberapa potong ikan. Semua tahanan melihat ikan itu, dan air liur mereka menetes tak terkendali dari mulut mereka. Setelah kiamat, makanan menjadi langka. Hanya petinggi di kota Longhai yang mampu membeli ikan untuk dimakan. Sebagian besar tahanan bahkan belum pernah mencicipi daging setelah kiamat. Hari ini, ketika mereka melihat ikan yang baru dimasak dan aroma harum yang menyertai hidangan itu, mulut mereka tidak bisa berhenti berair, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk menatap ikan-ikan itu dengan lapar. Prajurit itu kemudian berteriak dengan dingin, "Kalian semua, kemari dan ambil makanan kalian. Anda tidak diperbolehkan membuat keributan, dan Anda tidak diperbolehkan menyerobot antrean. Jika ada yang ketahuan melanggar aturan ini, Anda akan dicambuk 20 kali, dan beban kerja 2 kali lipat dari biasanya." Setelah mendengarkan perkataan prajurit itu, semua tahanan bersikap baik. Mereka mengantre dengan tertib untuk mendapatkan makanan. Perilaku para tahanan ini jauh lebih baik daripada perilaku mereka sebelum kiamat. Si kuat Gao mengumpulkan roti besar, semangkuk bubur, dan ikan mas kukus dan kembali ke tempat duduknya. Sepanjang jalan, si kuat Gao bisa merasakan semua tatapan lapar dari tahanan lain saat mereka melirik ikannya. Jika bukan karena fakta bahwa ada penjaga yang menjaga kamp, dan bahwa dia relatif besar dan ganas dibandingkan dengan kebanyakan pria, akan ada banyak orang yang akan mencoba menyambar ikannya. Perkenalan mengambil semangkuk bubur dan roti, dan duduk di sebelah si kuat Gao. Seperti semua pria, dia tidak mencicipi ikan selama berbulan-bulan, dan dengan susah payah, menelan ludahnya saat dia melihat ikan itu. Strongman Gao meletakkan ikan di antara mereka dan berkata, "Pearl, kemarilah. Mari kita makan bersama." Wajah Perkenalan memerah karena bahagia saat ia mengucapkan terima kasih kepada Strongman Gao berulang kali. Strongman Gao tersenyum, dan mengambil sepotong ikan kukus. Di hadapan orang-orang yang iri, ia memakan ikan itu dan menikmati rasanya. Meskipun dia hanyalah seorang petani sebelum kiamat, dia tidak bodoh. Dia mengerti bahwa untuk mengendalikan sebuah tim, dia perlu mengendalikan hati orang-orang. Hanya dengan begitu dia akan memiliki orang-orang yang bersedia mengikuti perintahnya. Jika timnya menolak untuk mematuhinya, dia tidak akan menjadi apa-apa selain seorang komandan dalam nama saja. Setelah menyelamatkan nyawa Perkenalan selama pertempuran dengan zombie dan berbagi ikannya dengan Perkenalan secara alami bersedia untuk mengikutinya. Populasi kita saat ini adalah 2.786 orang. Desa Stone Horse memiliki 1.438 orang, sementara Big Cliff memiliki 1.348 orang. Kemarin, para pria berhasil menemukan 87 orang yang selamat lainnya. Petik 2. Di dalam desa Stone Horse, Guo Yu mengenakan gaun putih, dan melaporkan status desa kepada Yue Zong. "Kita masih kekurangan orang." Duduk di atas meja, Yue Zong mengerutkan kening karena dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Sebagai orang biasa tanpa otoritas pemerintah, sangat sulit bagi Yue Zong untuk merekrut lebih banyak orang. Bahkan jika ia menggunakan radio atau TV untuk menyiarkan niatnya merekrut lebih banyak orang, jumlah penyintas yang akan mendatanginya akan sangat sedikit. Mayoritas penyintas lebih memilih pergi ke kamp bertahan hidup Longhai karena mereka lebih percaya pada pejabat pemerintah. Meskipun Yue Zong telah mencuri orang-orang dari kamp bertahan hidup Longhai, dan telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan lebih banyak penyintas di daerah sekitarnya, jumlah orang yang bisa ia dapatkan masih sangat sedikit. Tanpa orang, ia tidak dapat membangun pasukan yang lebih kuat. Kamp bertahan hidup Longhai memiliki lebih dari 6.000 plus penyintas, dan mendapatkan lebih banyak penyintas setiap hari. Hal ini membuat Yue Zong menyadari kekuatan hanya dengan memiliki status sebagai pejabat pemerintah. Chen Ziguan telah mengirim pesan rahasia, kamp bertahan hidup Longhai telah mengeluarkan perintah untuk mencegah kami merekrut lebih banyak orang untuk membangun tembok di desa kami. Mereka juga mulai membangun tembok di sekitar kamp mereka. Alis Yue Zong terangkat saat ia berkata, "Apa? Coba saya lihat laporannya."
Chen Ziguan telah menjadi orang kepercayaan yang akan memberikan informasi rahasia kepada Yue Zong di kamp penyintas Longhai. Dia adalah penduduk lokal di kamp penyintas Longhai, dan sangat memahami seluk-beluk kota. Dia ditugaskan untuk membantu Yue Zong merekrut lebih banyak orang dari kamp penyintas Longhai. Sebagian besar orang di desa Yue Zong direkrut dari kamp penyintas Longhai. Dengan melarangnya merekrut lebih banyak orang, rencana perluasan Yue Zong sangat terpengaruh. Haruskah aku menyerang kamp penyintas Longhai dengan paksa? Yue Zong berjuang dengan keputusan ini. Kehadiran kamp penyintas Longhai mencegah Yue Zong memperluas markasnya. Meskipun mereka pernah bekerja sama di masa lalu untuk menyerbu lumbung padi, masalah ini lebih seperti kepentingan bersama. Saat ini, sulit untuk menentukan apakah kamp penyintas Longhai adalah sekutu atau musuh. Dengan melarang Yue Zong untuk terus merekrut para penyintas. Kamp penyintas Longhai seolah-olah menyiratkan bahwa mereka telah menganggap kelompok Yue Zong sebagai musuh yang mungkin, dan tidak ingin membiarkan Yue Zong terus memperluas pasukannya. Yue Zong telah mempertimbangkan untuk menyerang dan merebut kamp penyintas Longhai berkali-kali, dan merampas semua penyintas, makanan, dan peralatan. Namun, pasukan Yue Zong terbatas karena mayoritas anak buahnya adalah manusia biasa. Dalam pertempuran, dua kelompok manusia terkuat tentu saja adalah para evolver dan militer. Dalam perang yang sesungguhnya, kelompok militer akan jauh lebih efektif daripada seorang evolver. Militer telah menguasai semua senjata militer termasuk tetapi tidak terbatas pada IFV, meriam, peluncur roket, DEL. Meskipun Yue Zong memiliki banyak militan yang membelot ke kampnya, Yue Zong tidak yakin bahwa mereka akan mendengarkan perintahnya dan menyerang kamp penyintas Longhai. Lagi pula, banyak teman mereka yang masih berada di kamp penyintas Longhai. Selain itu, kelompok kamp penyintas Longhai juga tidak lemah. Ada lebih dari 6.000 orang yang selamat di kamp penyintas Longhai. Selain militer, masih ada banyak polisi, pasukan komando, polisi militer, dan beberapa faksi yang berkuasa. Bahkan jika Yue Zong mencoba melawan mereka secara langsung, dia tidak memiliki jaminan bahwa dia akan dapat memenangkan perang. Namun, jika dia tidak menguasai kamp penyintas Longhai, dia harus meninggalkan setidaknya setengah dari pasukannya untuk menjaga kampnya. Jika dia membawa semua prajuritnya untuk menyerbu, sangat mungkin kamp penyintas Longhai akan melancarkan serangan mendadak ke kampnya. Semua yang telah dia bangun dengan susah payah akan ditelan oleh kamp penyintas Longhai. Demikian pula, kamp penyintas Longhai juga merasa terancam oleh kelompok Yue Zong. Mereka juga tidak berani mengambil tindakan skala besar jika kelompok Yue Zong menyerang mereka ketika semua pasukan mereka terlibat dengan musuh. Mereka hanya dapat mengirim tim kecil untuk pergi ke daerah sekitarnya untuk mencari lebih banyak makanan. Kedua belah pihak saling waspada, dan ditempatkan dalam posisi yang sulit dengan kehadiran satu sama lain. Pada saat yang sama, mereka terkunci dalam jalan buntu. Tak satu pun dari mereka berani menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencoba memulihkan desa-desa di sekitarnya. Melihat Guo Yu yang cantik di depannya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih baik. "1 kemarilah." Dia melambaikan tangan. Guo Yu mendekati Yue Zong dan duduk di pangkuannya. Merasakan perasaan lembut tubuh Guo Yu dan aroma harumnya yang indah saat dia menyelinap ke pelukan Yue Zong merasa sangat bahagia saat dia memeluk Guo Yu. Masalahnya tampaknya menghilang secara ajaib. Yue Zong memeluk Guo Yu, dan perlahan-lahan berbagi masalah dan rasa frustrasinya dengannya. Kamp penyintas Longhai menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang mata bagiku. Aku berharap untuk mengerahkan pasukanku, dan merebut kota dengan paksa, serta menyingkirkan rintangan ini. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengarkan Yue Zong, mata bulat besar Guo Yu tampak membelalak karena terkejut. Kemudian dia tersenyum dan menjawab, "Tuan, aku merasa bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk melancarkan serangan dengan paksa. Untuk kamp penyintas Longhai, hanya ada satu orang yang berdiri di puncak, Chen Jianfeng. Yang harus kita lakukan adalah membunuhnya. Kamp penyintas Longhai akan kacau karena setiap faksi berjuang untuk menguasai kota. Yang harus kita lakukan adalah meraih kesempatan yang diciptakan oleh kekacauan untuk menyerang kamp penyintas Longhai. Ini akan memungkinkan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan setengah usaha." Mendengarkan Guo Yu, mata Yue Zong juga membelalak karena terkejut. Dia menatap Lolita yang cantik dan menggoda di pelukannya. Tidak pernah dia membayangkan bahwa Guo Yu akan datang dengan rencana jahat ini. Namun,
rencana ini sebenarnya bukan ide yang buruk. Para pejabat di kamp penyintas Longhai yang berkuasa telah korup dan hanya peduli dengan kekuasaan mereka sendiri. Hanya Chen Jianfeng dan beberapa pejabat lainnya yang bertahan sendiri. Selain itu, Lei Cheng, komandan militer, berdiri di satu sisi, menunggu kesempatan untuk menyerang. Jika Chen Jianfeng dibunuh, pasti akan terjadi kekacauan di kamp penyintas Longhai karena berbagai faksi saling berebut kekuasaan. Hanya saja Yue Zong tidak menyangka bahwa Guo Yu yang cantik dan polos akan membuat rencana seperti itu. Guo Yu juga menatap Yue Zong. Matanya yang besar dan cantik bahkan tidak berkedip atau menunjukkan sedikit pun ketidakmurnian. Dia telah memeras otaknya untuk memikirkan rencana ini untuk membantu Yue Zong. Yue Zong memeluk Guo Yu erat-erat dan dengan lembut menjawab, kita tidak bisa melakukan itu. Chen Yao dan Ji Qingwu memiliki hubungan yang kuat dengan Chen Jianfeng. Ji Qingwu juga merupakan salah satu jenderal di bawah Yue Zong. Jika dia mencoba menyerang kamp penyintas Longhai, Ji Qingwu dan Chen Yao akan duduk di pagar, dan tidak akan membantu kedua belah pihak. Namun, jika kedua gadis ini tahu bahwa Yue Zong telah memerintahkan pembunuhan Chen Jianfeng, mereka tidak akan tinggal diam dan mungkin akan menyerang kubu Yue Zong sebagai gantinya. Hanya beberapa orang yang sangat setia dari tim Yue Zong yang akan merasa nyaman dengan gagasan Yue Zong membunuh Chen Jianfeng. Namun, untuk anak buahnya yang lain, terutama orang-orang yang baru direkrut dari kamp penyintas Longhai, akan sulit untuk memprediksi reaksi mereka. Guo Yu hanya tersenyum dan berkata, kalau begitu, kita harus menunggu kesempatan. Lei Cheng tidak mau menerima perintah dari siapapun, termasuk Chen Jianfeng. Saya memperkirakan bahwa kita tidak perlu menunggu lama sebelum dia akan melakukan kudeta. Yue Zong memainkan jari-jari Guo Yu, sambil mempertimbangkan sejenak, dan setuju. Untuk saat ini, kita hanya bisa melakukan ini. Melihat Yue Zong terdiam, Guo Yu seperti kucing, karena dia menikmati belayan Yue Zong padanya. Yue Zong sering sibuk dan jarang punya banyak waktu untuk bersamanya. Jika dia tidak membawa orang untuk mencari lebih banyak persediaan makanan, dia akan berada di antara para penembak jitu untuk melatih keterampilan menembaknya. Mereka hanya punya sedikit waktu bersama, dan Guo Yu menghargai setiap momen. Kapten Yue, Chen Ziguang mengeluarkan surat perintah mendesak. Teriak Dagou saat dia masuk ke ruangan tanpa mengetuk. Melihat Yue Zong memeluk Guo Yu, dia menjadi merah karena malu dan berhenti bergerak dan berteriak. Begitu Yue Zong melepaskannya, Guo Yu diam-diam menjauh dari pelukan Yue Zong dengan sedikit kekecewaan di wajahnya. Dia berdiri di samping Yue Zong, dan kehadirannya seperti bunga lili yang murni dan tanpa cacat. Dagou dengan cepat memberitahu Yue Zong tentang surat perintah bijak Chen. Kabupaten Sanglin memiliki pasukan zombie besar yang berbaris menuju kamp bertahan hidup Longhai. Kamp bertahan hidup Longhai telah meminta bantuan dari kami, dan meminta agar kami menugaskan beberapa prajurit untuk melindungi kamp penyintas. Yue Zong mengangkat alisnya dan tampak merenungkan berita ini. Kemudian dia bertanya kepada Dagou, seberapa dapat diandalkan informasi ini. Apakah Chen Situ telah memverifikasi informasi ini? Sebelum kiamat, populasi di daerah Sanglin berpenduduk lebih dari 100.000 orang. Itu jauh lebih besar daripada daerah Qingyuan tempat kamp penyintas berada. Meskipun jumlah orangnya lebih sedikit daripada daerah Sanglin, juga lebih mudah bagi Li Jianfeng II untuk mengendalikan kota. Membunuh 5.000 plus zombie di desa Big Cliff sudah menjadi batas dari apa yang dapat dilakukan kelompok Yue Zong. Jika ada 100.000 zombie, Yue Zong merasa bahwa ini adalah misi yang mustahil. Sebuah kota memiliki berbagai fasilitas tambahan yang jauh lebih baik daripada desa. Yue Zong juga mengetahui fakta ini. Tetapi masalahnya adalah bahwa sebuah kota memiliki jumlah zombie yang sangat tinggi. Merebut sebuah kota akan membutuhkan amunisi dalam jumlah besar. Dengan kamp penyintas Longhai yang mengawasi di pinggir lapangan, Yue Zong tidak berani memimpin anak buahnya untuk merebut kota manapun. Dagou dengan cepat menjawab, Chen Situ telah memverifikasi informasi itu. Memang ada segerombolan besar zombie yang bergerak menuju kamp penyintas Longhai. Chen Situ adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia pasti akan mengonfirmasi informasi tersebut sebelum melaporkannya kepada Yue Zong setiap hari. Ada beberapa tim yang berangkat keluar desa untuk mencari material atau memburu zombie. Pada malam itu, begitu tim pencari kembali ke kamp, kapten tim mereka segera dipanggil ke sebuah rapat di aula konferensi desa tebing besar.
Inilah masalah yang kita hadapi sekarang. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Di aula konferensi, Guo Yu melaporkan berita yang telah dikirim Chen Situ, satu kepada semua orang. Kong Tianyu berbicara dengan sangat keras, Kapten Yue, kita tidak bisa mengirim tentara. Para bajingan kamp penyintas Longhai berani menghentikan kita merekrut manusia, dan mereka masih mengharapkan kita mengirim tentara untuk menyelamatkan mereka. Mereka pikir kita adalah pelayan mereka. Kong Tianyu adalah seorang prajurit yang pemberani dan perkasa. Dia juga setia kepada Yue Zong. Inilah alasan mengapa Yue Zong menugaskannya sebagai kapten tim untuk tim tempur jarak dekat 1. Dia telah memenangkan hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Da Gouzi, anjing besar, juga merenungkan pertanyaan itu, lalu dia juga memberikan pendapatnya. Kapten Yue, saya juga berpikir bahwa ini bukan saatnya bagi kita untuk mengirim tentara kita untuk membantu. Saya merasa bahwa orang-orang dari kamp bertahan hidup Longhai hanya ingin menggunakan kita sebagai penembak meriam. Jika kita pergi untuk menyelamatkan mereka, semua senjata dan peluru akan diambil dari persediaan amunisi kita. Orang-orang di sana tidak tahu terima kasih. Bahkan jika kita menyelamatkan mereka, mereka juga akan menyerang kita di kemudian hari. Da Gouzi adalah kepala bagian logistik, dan dia mengurus persediaan di kamp. Berperang di desa tebing besar telah menghabiskan banyak persediaan. Meskipun orang-orang Yue Zong telah menemukan beberapa amunisi di kantor polisi dan angkatan bersenjata desa tebing besar, dia masih mengalami kerugian bersih karena amunisi yang dia temukan lebih sedikit daripada amunisi yang dia gunakan untuk merebut desa. Liu Yan juga setuju, kita harus membiarkan mereka melawan zombie terlebih dahulu. Setelah zombie berhasil memasuki pangkalan, kita dapat mengirim orang untuk menyelamatkan para korban. Pada saat itu, orang-orang itu tidak akan punya ruang untuk tawar-menawar. Zhao Xing juga mengungkapkan pikirannya. Kapten Yue, ada lebih dari 6.000 orang di sana. Lei Cheng memiliki pangkalan militer besar, dan 7 IFV. Mereka juga membangun tembok. Bahkan jika mereka bertempur dengan para zombie, mereka seharusnya bisa bertahan selama beberapa hari. Setelah mereka tidak bisa bertahan, belum terlambat bagi kita untuk mengirim tentara untuk membantu mereka. Melihat bahwa sekitar setengah dari kapten tim menentang pengiriman bala bantuan, Wu Guang, Lang Zi dan orang-orang yang direkrut Yue Zong dari faksi militer di kamp bertahan hidup Longhai memilih untuk tetap diam. Tetapi dengan latar belakang protes, Chen Yao berdiri dan berkata, Yue Zong, mari kita bantu. Ada lebih dari 6.000 orang yang selamat di kamp bertahan hidup Longhai. Jika zombie berhasil masuk ke kamp, 6.000 orang akan mati. Meskipun Chen Yao kecewa dengan pejabat tinggi di kamp penyintas Longhai, dia cukup khawatir dengan para penyintas, warga biasa. Jika para zombie berhasil merobohkan tembok, akan ada banyak sekali korban yang tewas di antara para penyintas ini. Yue Zong merenungkan kata-kata Chen Yao dan tidak mengatakan apapun. Dia menatap Qi Yang, dan bertanya, bagaimana menurutmu? Semua mata di aula konferensi tertuju pada Qi Yang. Mereka semua tahu bahwa Qi Yang adalah sahabat dan teman baik Yue Zong. Sebagai kapten tim pencari pertama, dia sering berada di garis depan pertempuran, dan dia menemukan banyak makanan dan perlengkapan lainnya. Semua orang juga mengakui kepemimpinannya dan nilai dari kata-katanya. Menurutku, kita harus membantu. Qi Yang menjelaskan. Hubungan kita dengan Longhai saling bergantung erat. Setelah kamp penyintas Longhai, desa kita memiliki penyintas terbanyak. Setelah gerombolan zombie menghancurkan kamp penyintas Longhai, sangat mungkin target mereka berikutnya adalah kita. Setelah kamp penyintas Longhai hancur, kami juga kesulitan menemukan lebih banyak orang untuk mempertahankan markas kami. Jumlah orang di kamp penyintas Longhai kurang dari setengahnya. Akan sangat sulit bagi kami untuk menghadapi para zombie sendirian. Setelah kiamat, nilai hidup seorang pria lebih murah daripada semut. Yang kuat menindas yang lemah, dan membunuh dengan kejam. Pria lemah yang tidak bertindak sesuai keadaan akan dibunuh oleh yang kuat. Namun, pada saat yang sama, manusia juga merupakan sumber daya yang berharga. Tanpa manusia, mustahil untuk menggunakan mesin untuk membuat lebih banyak senjata. Tanpa manusia, tidak akan ada tentara. Manusia tidak dapat bertahan hidup sendirian. Memiliki cukup manusia diperlukan untuk mencegah orang lain menyerang. Oleh karena itu, setelah kiamat, dapat dikatakan bahwa nilai hidup seorang pria bisa jadi murah tetapi berharga. Kamp penyintas Longhai yang beranggotakan 6.000 plus orang bagi Yue Zong adalah sepotong besar daging berlemak.
Jika dia bisa menelan ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Yue Zong menepukkan telapak tangannya di atas meja dan mengumumkan. Sudah kuputuskan, kita akan membawa prajurit kita untuk membantu. Kong Tianyu, Liu Yan, Xiao Ming, Wu Guang, Zhao Xing, Ji Qingwu, Tim Langzi, Wang Suang, Regu Chengyu, semua ikut aku ke kamp korban Longhai. Sisanya tetap berjaga di sini. Selama aku tidak ada, Qi yang akan menjadi komandan. Da Gouzi, tolong persiapkan material yang dibutuhkan. Kita akan berangkat besok pagi. Petik 2. Qi yang juga berkata, Yue Zong, biarkan aku pergi ke kamp korban Longhai bersamamu. Ada lebih dari 100.000 zombie yang akan menyerang kamp korban. Di antara 6.000 plus korban, kurang dari 2.000 dari mereka berani bertarung dengan zombie. Selain itu, berbagai kekuatan di kamp korban tidak bersatu. Mereka bertarung di antara mereka sendiri seperti mereka melawan zombie. Kali ini, Yue Zong akan membawa 6 regu dan semua tahanan. Jumlah orangnya pun tidak lebih dari 400 orang. Dia tidak hanya harus mengarungi lautan yang dipenuhi politik berbahaya di antara berbagai kekuatan di kamp penyintas Longhai, tetapi juga menghadapi kekuatan 100.000 tentara zombie. Kesalahan apapun di pihaknya akan mengakibatkan kematian. Yue Zong segera menolak permintaan Qi Yang. Tidak, kau tidak bisa. Qi Yang, tidak mudah bagi kita untuk sampai sejauh ini. Kita tidak bisa menghentikan upaya rekonstruksi di Desa Tebing Besar dan Desa Kuda Batu. Kita harus terus membersihkan zombie sehingga kita dapat mengembalikan keadaan menjadi normal. Aku membutuhkanmu di sini. Mendengarkan keputusan Yue Zong, Qi Yang tetap diam. Dia telah berteman dengan Yue Zong begitu lama, tentu saja dia tahu bahwa Yue Zong tidak akan berubah pikiran begitu dia membuat keputusan. Kalian semua kembali dan beristirahat. Bubar. Setelah mengakhiri pertemuan, Yue Zong kembali ke vilanya. Aku juga ingin pergi bersamamu ke kamp penyintas. Begitu dia kembali ke villa, Lu Wen yang telah berdiam diri sepanjang pertemuan tiba-tiba memeluk Yue Zong dan mengajukan permintaan ini. Dia ingin bersama Yue Zong di masa sulit ini. Zhang Xin mengenakan pakaian dalam hitam yang seksi dan sedang memijat kaki Yue Zong. Sebelum kiamat, dia sering menonton drama tentang perebutan kekuasaan di antara selir raja. Dia tahu bahwa dia tidak terlalu penting di hati Yue Zong, setidaknya tidak jika dibandingkan dengan Lu Wen dan Guo Yu, dan karenanya bersikap baik. Guo Yu duduk di sebelah kanan Yue Zong dan hanya mendengarkan dengan saksama percakapan mereka. Tidak mungkin, itu terlalu berbahaya. Lu Wen tidak puas dengan jawaban Yue Zong, aku tahu cara mengeluarkan mantra ofensif, dan juga bisa menyembuhkan. Aku juga telah berevolusi ke level 7. Mengapa aku tidak bisa pergi bersamamu? Bukankah aku juga membantu selama penyerbuan ke Desa Tebing Besar? Yue Zong benar-benar kekurangan orang yang bisa melawan zombie. Sebagai pemimpin tim, dia sering bertempur di garis depan. Guo Yu, Luo Wen, Chen Yao, Del, semua penyihir wanita yang masih dalam pelatihan ini kadang-kadang juga akan ikut serta dalam pertempuran. Di satu sisi, mereka dapat membunuh lebih banyak zombie dan memperoleh lebih banyak pengalaman untuk berevolusi. Di sisi lain, mereka dapat membantu menghemat peluru. Yue Zong menjelaskan, kali ini, apa yang kita alami berbeda dari saat kita menyerang Desa Tebing Besar. Kali ini kita tidak menghadapi beberapa ribu zombie, melainkan lebih dari 100.000 zombie. Jika kita tidak berhati-hati, kita semua akan binasa. Ini terlalu berbahaya. 100.000 zombie dan beberapa ribu zombie adalah konsep yang sama sekali berbeda. Dan 100.000 zombie ini terorganisasi. Komandan zombie Z1 di Desa Tebing Besar yang mengorganisasi beberapa ribu zombie telah memberi Yue Zong banyak tekanan. Pasukan zombie yang kuat sebanyak 100.000 dengan organisasi dan hierarki akan lebih tangguh lagi. Lu Wen cemberut dan bertanya, lalu, mengapa Ji Qingwu bisa pergi bersamamu? Yue Zong mencubit pipi Lu Wen dan menjawab, kamu juga tahu tentang kekuatan Ji Qingwu. Dia bisa melindungi dirinya sendiri di tengah gerombolan zombie. Bahkan jika dia menghadapi bahaya apapun, dia mampu melarikan diri dengan keterampilannya. Itu sebabnya aku mengizinkannya ikut denganku. Ji Qingwu terampil menggunakan pedang. Setelah bergabung dengan tim Yue Zong, dia sering mengambil inisiatif untuk membawa orang-orang untuk mencari lebih banyak persediaan makanan, dan terus-menerus mendapatkan pengalaman dan berevolusi. Saat ini, dia adalah yang terkuat ketiga di tim Yue Zong. Ayo tidur.
Yue Zong membungkuk dan mencium kening Lu Wen dan Guo Yu, lalu segera memejamkan mata. Meskipun ada 3 wanita cantik di pelukannya, dia tidak berminat untuk berhubungan seks. Dia perlu menyimpan stamina dan energinya untuk menghadapi kejadian yang akan segera terjadi. Guo Yu yang sedang tidur di samping Yue Zong terus menatap wajah Yue Zong, kekuatan. Jika aku memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung di pertempuran bersamanya, betapa hebatnya itu. Keesokan paginya, 2 kendaraan tempur infanteri IFV-5 jeep militer dengan senjata artileri, sebuah mobil senapan mesin yang dipasangi senapan mesin ganda kaliber 14,7 mm, 7 truk, 10 Hummer, sebuah tanker besar, dan 6 bus yang dimodifikasi melaju menuju kamp penyintas Longhai. Dari langit, si hijau kecil menggunakan matanya yang tajam untuk mengawasi potensi bahaya. Kali ini, Yue Zong membawa lebih dari setengah pasukan elitnya dan setengah dari persediaan amunisinya ke kamp penyintas Longhai. Pasukan yang lebih dari 100.000 zombie bukanlah hal yang bisa disepelekan. Jika persiapannya tidak memadai, sebagian besar pasukan elitnya akan berakhir tewas. Tentu saja, Yue Zong tidak sebodoh itu untuk menawarkan pasukannya secara cuma-cuma. Dia meminta kendali gerbang utara di kamp bertahan hidup Longhai. Semua anak buahnya berhasil masuk ke kamp bertahan hidup Longhai dengan lancar. Namun di area Jalan Phoenix, kamp bertahan hidup Longhai telah mengerahkan 5 IFV di area tersebut. Selain itu, karung pasir dan kawat berduri dibentuk untuk membuat barikade sementara. Ada banyak tentara yang berjaga di jalan itu. Area di luar Jalan Phoenix telah diubah zonanya untuk memberi jalan bagi pasukan Yue Zong. Kamp penyintas Longhai mungkin menggunakan pasukan Yue Zong, tetapi pada saat yang sama, mereka juga perlu melindungi diri mereka sendiri terhadap pasukan Yue Zong. Jika bukan karena fakta bahwa ada sejumlah besar zombie yang berjalan menuju kamp, pihak berwenang yang bertanggung jawab tidak akan pernah setuju untuk membiarkan Yue Zong membawa tentara ke kamp penyintas Longhai. Begitu Yue Zong turun dari kendaraan, dia segera mencari Chen Situ dan bertanya, "Bagaimana situasinya sekarang? Cepat beritahu saya informasi apapun yang Anda miliki tentang pergerakan zombie." Mata Chen Situ merah padam. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak tidur nyenyak. Begitu Yue Zong bertanya, dia segera menjawab, "Zombie bergerak ke arah kita, tetapi kecepatan mereka sangat lambat. Jika mereka terus mendekati kita dengan kecepatan ini, saya perkirakan mereka akan sampai di sini dalam waktu sekitar 10 hari." Mendengarkan kata-kata Chen Situ, Yue Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Kabupaten Sanglin berjarak sekitar 100 km dari kamp penyintas Longhai. Meskipun kecepatan gerak para zombie ini sangat lambat, mereka mampu bergerak terus-menerus tanpa henti sepanjang waktu. Mereka tidak perlu istirahat, juga tidak merasa lelah. Yue Zong tidak dapat menahan diri untuk bersikap skeptis bahwa para zombie membutuhkan waktu 10 hari untuk mencapai kamp penyintas Longhai. Yue Zong memandang Chen Situ dan bertanya, "Berapa banyak penyintas yang sehat yang telah kamu rekrut?" Chen Situ menjawab, 400 orang. Setelah mendapat berita tentang pergerakan para zombie dari Kabupaten Sanglin, Chen Situ segera memulai perekrutan massal untuk semua pria yang sehat. Setelah beberapa pelatihan, mereka akan mampu melawan para zombie. Setelah kiamat, pria dan wanita sama-sama merupakan sumber daya yang berharga C1. Para wanita mewakili masa depan umat manusia. Para pria mewakili masa kini umat manusia. Para wanita dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan pria, mereka dapat melahirkan dan meningkatkan populasi manusia. Tanpa wanita, umat manusia tidak memiliki masa depan. Pria tidak dapat meningkatkan populasi mereka dan manusia akan punah. Pria secara alami lebih kuat dan lebih agresif daripada wanita. Oleh karena itu, hal ini biasanya membuat pria lebih cocok untuk bertarung daripada kebanyakan wanita. Saat ini, pria dibutuhkan untuk bertarung, dan Chen Situ secara alami merekrut pria yang lebih kuat dan berbadan sehat. Yue Zong menjawab, "Buat pengaturan agar orang-orang ini bisa makan, lalu mulailah berlatih sesegera mungkin. Jika Anda membutuhkan lebih banyak peralatan, mintalah dari Wang Suang." Ketika dilatih, 400 orang adalah senjata yang ampuh melawan zombie. Chen Situ menjawab, "Dimengerti. Malam ini ada pertemuan di daerah administratif khusus. Berbagai faksi dan kekuatan di kamp penyintas Longhai akan menghadiri pertemuan ini. Lei Cheng telah mengirim undangan, dan berharap Anda dapat hadir." Mereka mengatakan tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas invasi zombie.
Dicatat, tolong beritahu seseorang bahwa saya akan datang tepat waktu. Yue Zong berjalan ke arah Little Greenie dan menaikinya. Meskipun Little Greenie tidak dapat dibandingkan dengan orang tuanya, ia juga merupakan binatang mutasi yang besar dengan lebar sayap 15 meter. Tidak masalah baginya untuk membawa seorang pria. Yue Zong menepuk Little Greenie di punggungnya, dan Little Greenie segera mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit, dan menuju ke arah Kabupaten Sangling. Chen Situ tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Yue Zong dengan rasa iri. Ia juga ingin memiliki binatang yang luar biasa seperti itu. Kemudian ia berbalik dan berjalan menuju 400 orang yang telah direkrutnya. 400 orang yang selamat berkumpul di sebuah ladang kosong. Masing-masing dari mereka memegang semangkuk bubur di satu tangan, dan roti di tangan lainnya, dan sedang makan. Chen Situ berjalan di depan orang-orang ini, dan dengan dingin berteriak, "Kalian punya waktu 30 detik untuk menghabiskan makanan kalian, dan kemudian berkumpul di sini segera." Setelah pengumuman Chen Situ, 400 orang yang selamat segera melahap roti mereka, dan membasuh roti itu dengan bubur, dan berkumpul. Setelah merampok lumbung Sanglin, kehidupan semua penyintas tidak banyak membaik. Bubur bantuan agak lebih kental, tetapi itu saja. Merampok lumbung Sanglin telah memberikan hasil yang sangat berlimpah bagi kamp penyintas Longhai. Mereka telah mengumpulkan banyak makanan, dan bahkan seperempat dari hasil yang mereka peroleh dari lumbung Sanglin cukup untuk dimakan 10.000 orang selama 2 tahun. Namun setelah kiamat, semua benih tidak dapat berkecambah. Untuk memastikan bahwa umat manusia dapat bertahan hidup lebih lama, kamp penyintas Longhai tidak membagikan makanan untuk semua penyintas. Dan ada beberapa orang yang berkuasa yang merasa bahwa jika para penyintas diberi makan dengan baik, akan menjadi jauh lebih sulit untuk mengendalikan mereka. Tidak mengherankan bahwa sebagian besar penyintas di kamp penyintas Longhai lapar dan berpakaian compang camping. Memiliki makanan yang baik untuk dimakan, roti dan bubur jauh lebih baik daripada bubur, adalah berkah bagi para penyintas ini, dan mereka tidak akan mudah melepaskan kesempatan yang luar biasa ini. Chen Situ melambaikan tangannya, dan beberapa orang membawa kereta penuh parang dan perisai baja. Ada gunung kecil dari produk-produk ini. Ada 400 parang, dan 400 perisai. Barang-barang ini semua dibuat dari desa tebing besar. Sejak hari pertama Yue Zong menaklukkan desa tebing besar, pabrik baja telah menghasilkan segala macam senjata dan baju zirah, dan belum menghentikan produksi. Chen Situ berteriak, "Kalian masing-masing datang dan ambil 1 parang dan 1 perisai." Semua yang selamat terkejut melihat barang-barang ini, tetapi mereka semua melangkah maju untuk mengambil parang dan perisai mereka. Bersambung. C1, penyensoran lagi, sama dengan 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 titik. Hernan Renze, bahasa Indonesia, secara langsung diterjemahkan sebagai, setelah kiamat, pria dan wanita juga berharga. Wanita dapat melahirkan, dan meningkatkan populasi. Pria, bla bla bla. Dalam kalimat di atas, kedengarannya mengerikan. Penulis tampaknya menyiratkan bahwa wanita hanya baik untuk melahirkan dan tidak lebih. Saya mengedit ini menjadi, setelah kiamat, pria dan wanita sama-sama sumber daya yang berharga. Wanita mewakili masa depan umat manusia. Pria mewakili masa kini umat manusia. Wanita dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan pria, mereka dapat melahirkan. Tanpa wanita, umat manusia tidak memiliki masa depan. Pria tidak dapat meningkatkan populasi mereka dan manusia akan punah. Pria, bla bla bla, itu mengatakan hal yang sama, wanita dapat melahirkan, meningkatkan populasi. Tetapi cara saya mengatakannya di paragraf kedua tidak mendiskriminasi wanita secara berat dan membuatnya tampak bahwa wanita hanya baik untuk melahirkan. Jauh lebih baik, bukan? Ibu, saudara perempuan, istri, atau pacar Anda akan bangga menjadi seorang wanita. Bagi para kritikus yang ingin meneriaki saya karena membuat perubahan ini dalam terjemahan saya dan tidak hanya menerjemahkan kata-kata penulis sebagaimana adanya,
ingatlah ini, jika Anda menginginkan lebih banyak pembaruan dan rilis yang lebih cepat, jangan buat saya marah. Ketika saya marah, saya mengambil jeda yang lama untuk menenangkan diri. Ini berarti Anda menunggu lebih lama untuk satu bab atau memiliki lebih sedikit bab dalam sehari. Saya tidak memiliki masalah dengan diskusi, koreksi kesalahan ketik dan tata bahasa saya yang buruk, tetapi saya memiliki masalah dengan komentar yang kasar dan tidak peka. Chen Situ mengumumkan, beberapa dari kalian mungkin sudah menduga, kami akan memberikan parang dan perisai kepada kalian karena kami ingin kalian bertarung melawan para zombie. Jika kalian tidak punya nyali untuk melakukannya, letakkan senjata dan perisai kalian dan pergilah dari sini. Mulai saat ini, kalian tidak ada hubungannya lagi dengan kami. Namun, jika kalian bersedia melawan para zombie, saya jamin bahwa kalian masing-masing akan memiliki cukup makanan untuk dimakan, dan kalian juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan daging untuk dimakan. Setelah mendengarkan Chen Situ, banyak pria di antara 400 orang yang selamat menjadi pucat. Parang dan perisai di tangan mereka jatuh ke lantai saat mereka bergetar tak terkendali. Bertarung dengan zombie tidaklah semudah itu. Zombie-zombie ini terlihat mengerikan, dan ada kemungkinan besar terinfeksi virus zombie. Satu pukulan saja sudah cukup untuk mengubah kalian menjadi zombie. Seorang penyintas melemparkan parang dan perisainya dan pergi keluar. Meskipun dia bisa memiliki lebih banyak makanan untuk dimakan, dia juga menolak untuk bertarung melawan zombie. Hal ini terutama berlaku jika ia hanya dipersenjatai dengan parang dan perisai untuk bertarung. Seolah-olah orang pertama yang meninggalkan kamp telah membuka pintu air untuk pergi, satu persatu, semakin banyak orang memilih untuk meninggalkan kamp. Setelah beberapa saat, lebih dari 200 orang telah memilih untuk pergi. Hanya 100 plus orang yang selamat yang tersisa. Aspek terpenting dari tim ini adalah keberanian dan nyali. Tanpa keberanian dan nyali, mustahil bagi orang-orang ini untuk bertarung. Jika Yue Zong memiliki lebih banyak waktu, ia tidak akan membiarkan seorang pun meninggalkan kamp ini. Ia akan memastikan bahwa semua orang ini akan berani dan bersedia untuk melawan para zombie. Namun, saat ini, waktu adalah hal yang paling tidak dimiliki Chen Situ. Perlahan tapi pasti, para zombie ini datang. Saat ini, ia hanya bisa membiarkan mereka yang tidak punya nyali untuk bertarung meninggalkan kampnya. Mereka yang pergi adalah semua orang yang selamat yang bergabung dengan kamp penyintas Longhai baru-baru ini. Mereka tidak mengalami kelaparan untuk waktu yang lama, dan masih percaya bahwa pihak berwenang tidak akan meninggalkan mereka dan akan memberikan bantuan kepada mereka. Namun, orang-orang yang bertahan adalah para pionir yang telah lama tinggal di kamp penyintas Longhai. Mereka sudah sangat lapar dan tertindas hingga tidak dapat menahan rasa lapar. Selama ada makanan untuk mereka makan, mereka siap melakukan apa saja. Jika dipaksa terpojok, manusia akan menunjukkan kekuatan luar biasa saat membalas. Namun, jika diberi pilihan, hampir semua orang tidak akan memilih untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Sekarang setelah orang-orang ini mengalami kelaparan dan terpojok oleh pihak berwenang, orang-orang ini bersedia untuk bertarung. Membunuh zombie dengan imbalan makanan. Tidak masalah, mati dalam pertempuran jauh lebih baik daripada mati karena kelaparan. Chen Situ melihat ke 100 plus orang yang tersisa, dan berkata, bagus sekali. Sekarang ayunkan bilah pedangmu ke bawah 100 kali. Semua 100 plus orang yang tersisa mulai berlatih mengayunkan parang mereka. Chen Situ ditugaskan sebagai pelatih untuk 100 plus orang ini. Dia adalah pemburu terbaik di desa keluarga Chen, dan telah mengalami banyak pertempuran dengan Yue Zong dengan pedang imitasi tang miliknya. Ini memberinya sedikit pengetahuan tentang penggunaan pedang. Meskipun keterampilannya tidak sebagus ahli pedang, tetapi dia tidak memiliki masalah dalam mengajari rekrutan baru cara yang benar untuk mengayunkan parang mereka untuk dampak yang maksimal. Setelah korban terakhir yang menolak untuk melawan zombie telah meninggalkan kamp, Wang Sheng berjalan menuju seorang pria yang sedang mencatat rincian para korban ini, dan bertanya, apakah Anda mencatat nama dan keterangan mereka? Ya, Tuan, kami telah mencatat semua informasi ini. Wang Suang memiliki pandangan dingin di matanya saat dia berkata, bagus sekali. Para pengecut ini, ketika kita merekrut lebih banyak orang, pastikan kita tidak merekrut sampah ini. Wang Suang adalah salah satu orang yang telah mengikuti Yue Zong sejak kiamat. Kemampuan dan kualifikasi tempurnya dianggap biasa-biasa saja. Tetapi setelah mengalami dunia yang kejam dan kacau setelah kiamat,
pola pikir dan kepribadiannya perlahan berubah, dan dia berhasil berevolusi ke level 9. Dimengerti, sama dengan sementara itu, di langit sama dengan. Yue Zong duduk di punggung Little Greenie dan terbang bebas di langit. Bisa terbang adalah impian banyak orang. Tetapi perasaan terbang di punggung elang besar jauh dari lanskap kebebasan ideal yang dilukis oleh harapan dan imajinasi palsu. Kenyataannya, Little Greenie sangat cepat. Di langit, ratusan meter jauhnya dari daratan terdekat, hambatan angin seperti ratusan bilah pisau yang memotong Yue Zong, dan mengancam akan mendorongnya dari punggung Little Greenie dan jatuh menuju kehancurannya. Bahkan dengan tubuh Yue Zong yang diperkuat, dia juga merasa sangat tertekan oleh hambatan angin. Yue Zong berbaring tengkurap untuk meminimalkan hambatan angin, dan dengan lembut menepuk Little Greenie dan berkata, "Terbanglah perlahan, kumohon." Little Greenie mengerti kata-kata Yue Zong, dan melambat, dan dengan santai terbang menuju ke arah di mana Kabupaten Sanglin berada. Setelah sekitar 2 jam, Yue Zong dapat melihat pasukan zombie. Dari Kabupaten Sanlin, pasukan zombie setebal semut, dan tampaknya tidak ada habisnya jumlah zombie. Dari langit, itu tampak seperti gelombang pasang. Berwarna hitam besar yang perlahan bergerak maju, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Di tanah tempat gelombang zombie telah bergerak, itu sangat kosong. Tidak ada suara serangga, tidak ada binatang mutan, tidak ada apa-apa sama sekali. Yang tersisa hanyalah tulang-tulang berbagai binatang, dan tanah berlumuran darah. Di depan pasukan zombie yang besar dan raksasa, semua binatang mutan di depan pasukan itu terlihat melarikan diri ke segala arah. Dari gerombolan zombie, ratusan zombie S1 dan S2 yang kecepatannya ditingkatkan memisahkan diri dari gelombang zombie, dan memburu semua binatang mutan yang melarikan diri. Kemudian mereka memakan makhluk-makhluk ini. Tidak semua binatang mutasi memilih untuk lari. Beberapa memilih untuk bertarung. Bagaimanapun, zombie normal yang menjadi bagian terbesar dari pasukan itu hanya level 1 dan jauh lebih lemah dari mereka. Seekor banteng mutasi menyerbu di antara gerombolan zombie, dan membuat beberapa zombie terbang dengan serbuannya. Setelah membuat sekitar 10 zombie terbang, tanduknya menghalangi tubuh besar zombie L2. L2 yang besar itu menghantamkan tinjunya ke kepala banteng mutasi. Dampak dari kekuatan itu menghancurkan penyok di tengkorak banteng yang tebal dan menghancurkan otaknya, membunuhnya dengan segera. Begitu banteng mutan itu mati, zombie normal menyerbu tubuh banteng mutasi seolah-olah mereka adalah berkas yang menarik mayat, dan mulai memakannya. Dalam waktu singkat, yang tersisa dari si banteng mutasi hanyalah tulang-tulang dan darah yang berceceran di lantai. Seekor kucing mutasi yang bertubuh seperti macan tutul terus memburu sebanyak mungkin zombie normal yang telah memasuki wilayahnya. Setiap gigitan atau cakar akan membunuh zombie dan zombie itu akan segera mundur setelah setiap serangan. Zombie normal tidak memiliki cara untuk menghentikan taktik tabrak lari yang digunakan oleh si kucing mutasi. Mereka terlalu lambat untuk mengimbangi kecepatannya. Tiba-tiba, 7 zombie S2 bergegas keluar dari kerumunan zombie, dan dengan cakar mereka yang mengerikan, berhasil mengalahkan si kucing mutasi. Dalam waktu singkat, si kucing mutan itu bergabung dengan si banteng mutasi dan menjadi tumpukan kerangka dan genangan darah. Saat gerombolan zombie melewati sungai, seekor ular piton air muncul dari air. Ular itu mulai menelan zombie dan memakannya. Zombie normal bahkan tidak dapat menggaruk sisiknya saat ia menghancurkan zombie-zombie itu. Bagi ular piton air, zombie seperti camilan yang dapat dinikmati di waktu luangnya. Dari gerombolan zombie, 60 zombie S2 masing-masing memegang zombie H1, satu tinggi di atas zombie lainnya. 60 zombie H1 membuka mulut mereka dan 60 bola api meledakkan kepala ular piton air. Itu runtuh tak bernyawa ke tanah. Meskipun sisik ular piton air mungkin kebal terhadap serangan zombie normal, sisik itu tidak dapat menahan kekuatan bola api H1. Gerombolan besar zombie bergegas, dan melahap ular piton air. Dalam beberapa menit, yang tersisa hanyalah beberapa tulang dan beberapa sisik. Ini buruk. Jika kita terlibat dengan zombie ini dalam pertempuran, kita harus menghancurkan semua zombie H1 pada kesempatan paling awal. Yue Zong khawatir tentang bawahannya setelah menyaksikan kematian ular piton air. Bahkan seekor binatang mutan ular piton air yang besar dan kuat yang sisiknya kebal terhadap sebagian besar serangan fisik juga berakhir menjadi tidak lebih dari sekadar makanan bagi para zombie. Bawahannya yang mengenakan baju besi kulit ular piton air juga tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari zombie H1.
Yue Zong menepuk Little Greenie dan meminta Little Greenie untuk terbang lebih rendah. Little Greenie mengepakkan sayapnya dan segera terbang ke arah zombie H1. Dari langit, mantra bola api dan kerucut rune es tiba-tiba muncul. Pada saat berikutnya, bola api dan kerucut es diluncurkan dan mengenai dua H1 di kepala mereka, dan membunuh dua H1 dalam satu pukulan. Setelah membunuh dua orang H1, Yue Zong mengeluarkan pistol penyengatnya dan melepaskan 3 tembakan ke H1 di bawah. Saat bergerak dengan kecepatan tinggi di atas Little Greenie, akurasi Yue Zong terpengaruh secara signifikan. Dari 3 peluru yang ditembakkannya, 2 peluru ini mengenai zombie L2-1 yang mendukung zombie H1. Hanya satu dari peluru ini yang berhasil membunuh zombie H1. Melihat bahwa akurasinya telah terpengaruh, dia melambaikan tangannya dan menyimpan pistol penyengatnya. Dari tangannya beberapa granat tangan muncul, dan dia melemparkannya ke arah sekelompok zombie tanpa berpikir. Bom, BOMBB. Satu ledakan demi ledakan terus-menerus bergema dari area tersebut, dan 7 hingga 8 H1 dan L2 terkoyak oleh ledakan itu. Setelah melemparkan sekitar 7 hingga 8 granat tangan, indera bahaya Yue Zong terpicu. Dia segera menepuk Little Greenie dan meraung, terbang ke atas dengan kecepatan penuh. Little Greenie mengepakkan sayapnya yang besar dan tampak merobek langit saat terbang ke awan. Setelah Little Greenie terbang ke awan, beberapa zombie H1 juga ditampung oleh zombie L2, dan diarahkan ke arah Yue Zong melarikan diri. Kali ini, ada sekitar 50 zombie H1 ini. Jika Little Greenie terkena 50 bola api, ia juga akan langsung terbunuh. Sangat sulit dibunuh. Kalau saja kita punya pesawat pengebom, itu akan jauh lebih mudah. Di awan, Yue Zong mengerutkan kening saat dia melihat lautan zombie. Zombie-zombie itu berdesakan rapat. Sebelum kiamat, beberapa pesawat pengebom dengan bom berat dapat dengan mudah meledakkan zombie-zombie ini hingga tak bernyawa. Tapi, jangan sebut pesawat pengebom. Yue Zong bahkan tidak punya helikopter bersenjata. Yue Zong tidak terus melemparkan granat tangannya. Setelah pertempuran dengan mutan Rat Horde, persediaan granatnya telah berkurang banyak. Dia tidak mau menyia-nyiakan bahan peledak berharga ini pada zombie biasa. Yue Zong berbaring telentang di punggung Little Greenie saat dia mengamati pergerakan zombie. Dia akhirnya menemukan alasan di balik gerakan lambat para zombie ini. Lautan zombie tidak langsung menuju kamp penyintas Longhai. Sebaliknya, mereka berjalan menuju desa-desa di sekitarnya. Untuk setiap desa yang dilewati para zombie, semua zombie di desa itu akan berjalan keluar dengan goyah dan bergabung dengan pasukan zombie, membuat jumlah zombie meningkat secara signifikan dengan setiap desa yang dilewati. Gerombolan zombie bergerak sangat lambat karena terus-menerus mengumpulkan lebih banyak zombie dari daerah sekitarnya. Jika ini terus berlanjut, setelah 10 hari, jumlah zombie yang kita hadapi pasti akan jauh lebih banyak dari sekadar 100.000. Melihat jumlah zombie yang merangkak keluar dari setiap desa untuk bergabung dengan lautan zombie, Yue Zong merasa sangat tertekan. Meskipun gelombang zombie mungkin sangat lambat, arah umum pergerakannya tampaknya menunjukkan bahwa mereka bergerak menuju kamp penyintas Longhai. Yue Zong memperkirakan bahwa paling lama, akan memakan waktu 10 hari bagi zombie untuk tiba. Di mana zombie seri Z? Dari langit, Yue Zong terus mengamati dengan tajam, mencoba menemukan zombie tipe Z dari antara lautan zombie. Namun, zombie seri Z itu pendek, dan jumlahnya sekitar 100.000. Itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Setelah pencarian yang sia-sia, Yue Zong mengarahkan si hijau kecil kembali ke kamp penyintas Longhai. Sepanjang jalan, dia memanfaatkan kesempatan untuk mengamati pemandangan di sekitarnya. Untuk berperang dalam perang apapun, waktu, geografi tanah, dan orang-orang adalah 3 faktor penting. Geografi sangat penting. Sepanjang sejarah Tiongkok, banyak jenderal telah menggunakan medan perang untuk keuntungan mereka untuk memenangkan pertempuran meskipun pasukan musuh lebih banyak jumlahnya. Yue Zong belum pernah ke lokasi ini sebelumnya. Oleh karena itu, ia ingin mengamati tanah di sekitarnya saat ia kembali ke kamp penyintas Longhai. Malam itu, Yue Zong membawa Ji Qingwu dan Cheng Yu melewati jalan buntu di Phoenix Street ke area administratif khusus untuk menghadiri perjamuan. Begitu ia mencapai pinggiran villa tempat perjamuan diadakan, Cheng Yu tampak menghilang ke dalam bayangan. Ia adalah seorang pembunuh. Kegelapan adalah perlindungan terbaiknya. Serangan diam-diamnya dari kegelapan 10 kali lebih efisien daripada orang biasa. Di bawah naungan lampu terang,
banyak pelayan dan pramusaji berpakaian rapi dengan seragam bersih dan rapi mondar-mandir di antara para tamu perjamuan dan melayani para tamu. Para pria berpakaian rapi dengan jas dan wanita dengan gaun membentuk lingkaran kecil saat mereka mengobrol di antara mereka sendiri, sambil memegang gelas anggur di tangan mereka. Di tengah aula, ada meja panjang, penuh dengan buah-buahan, kue kering, salad, minuman, dan berbagai hidangan daging, dan sekitar 2 lusin hidangan vegetarian. Pemandangan di dalam villa membuat siapapun sulit membayangkan bahwa mereka hidup di dunia pasca kiamat. Pesta mewah itu tampaknya mengabaikan fakta bahwa di ladang, benih tidak dapat berkecambah, dan ada kekurangan makanan yang parah. Dunia di dalam villa yang terang benderang itu sangat kontras dengan kehidupan para penyintas di luar villa, di mana ada kekurangan makanan yang meluas, dan banyak penyintas mengenakan kain compang camping. Keadaan begitu buruk sehingga banyak wanita bersedia melacurkan diri untuk sepotong roti. Yue Zong, kamu sudah datang. Begitu Yue Zong memasuki villa, mata seorang pria tampan bernama Gu Yanyi, tampak bersinar, saat dia berjalan menuju Yue Zong. Gu Yanyi berhenti di depan Yue Zong. Yue Zong mengenakan pakaian prajurit sederhana, dan pedang tang tergantung di sarung pedang yang terikat di pinggangnya. Di sampingnya berdiri Ji Qingwu yang selalu cantik dan menawan. Mata Gu Yanyi tampak berkilat dengan perasaan campur aduk saat dia tersenyum dan berkata, bukankah ini Ji Qingwu? Yue Zong, apakah dia pacarmu? Kamu benar-benar berbakat. Ji Qingwu adalah wanita impian bagi banyak pria di kamp penyintas Longhai. Ji Qingwu dan Chen Yao juga penduduk daerah administratif khusus. Pria manja dan kaya dari daerah administratif khusus tentu saja tahu tentang kecantikan ini. Yue Zong hanya membalas senyumnya dan menjawab, sayang sekali, tapi tebakanmu salah. Kami hanya teman baik. Mata Ji Qingwu tampak berkilat dengan cahaya aneh, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan diam-diam berdiri di samping Yue Zong. Gu Yanyi tersenyum saat dia memimpin kedua tamu itu menuju sudut aula besar. Ji Qingwu mengenakan pakaian kasual biasa, sementara Yue Zong mengenakan pakaian prajurit. Pakaian mereka menonjol dari kerumunan pria dan wanita berpakaian rapi dalam balutan jas dan gaun malam. Sebagian besar tatapan yang melihat pakaian Yue Zong adalah sok tahu, dan awalnya sedikit meremehkan. Namun, saat tatapan itu melihat wajah Yue Zong, sebagian besar tatapan meremehkan itu langsung menghilang dan digantikan oleh tatapan kagum dan hormat. Semua pria yang menghadiri perjamuan ini adalah kepala atau pemimpin berbagai faksi di kamp penyintas Longhai. Mereka telah berpartisipasi langsung atau mengirim orang-orang mereka untuk berpartisipasi dalam penyerbuan lumbung Sanglin. Mereka sangat mengenal kekuatan Yue Zong dan timnya, dan tidak berani meremehkan Yue Zong. Bagaimanapun, tim Yue Zong adalah satu-satunya tim yang lolos dari tikus. Mutasi tanpa satu pun korban. Selain itu, Yue Zong adalah orang yang memburu Raja Tikus mutasi, dan dengan demikian menyebarkan gerombolan tikus itu. Banyak dari pemimpin ini malah ingin menemukan cara untuk memperdalam hubungan mereka dengan Yue Zong. Masa depan tidak pasti, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam serangan zombie. Namun mereka semua sepakat pada satu hal. Di dunia pasca kiamat ini, memiliki hubungan baik dengan seorang evolver kuat yang didukung oleh tim pria elit bukanlah hal yang buruk. Tepat ketika Yue Zong dan teman kencannya mengobrol santai dengan beberapa tamu, seorang wanita cantik dan menggerakkan mengenakan gaun merah ikut berbicara. Rambutnya ditata dengan sangat rapi, dan dia memakai riasan di wajahnya. Namun sikapnya dingin saat dia mencibir, dasar orang desa. Datang ke perjamuan kelas atas ini dengan mengenakan pakaian kasual. Cek, kalian berdua tidak tahu apa itu etiket. Sue Yidao Su Yidao. Sue sama dengan Su sama dengan nama keluarga. Yidao sama dengan satu pedang. Jadi aku memberinya julukan satu pedang Su. Wang Tian. Wang sama dengan nama keluarga. Tian sama dengan langit. Jadi aku memberinya julukan Wang Langit. Sama dengan
Wanita lain yang tampak centil yang mengenakan perhiasan ikut mengejek Yue Zong. Dia melemparkan pandangan dingin ke arah Yue Zong, dan berbicara kepada pria yang sedang mengobrol dengan Yue Zong, "Tuan Muda Gu, apakah dua orang desa itu temanmu? Mereka tampaknya tidak memiliki akal sehat. Ini adalah perjamuan Komandan Batalion Lei. Bagaimana kamu bisa membiarkan kedua orang biasa ini datang dengan berpakaian seperti ini? Bukankah itu terlalu tidak sopan kepada Komandan Lei?" Tim Raja Api Gu adalah faksi yang relatif kuat di kamp penyintas Longhai. Namun di kamp penyelamat Longhai, ada terlalu banyak faksi yang memperebutkan kekuasaan, dan selalu ada seseorang yang lebih kuat. Meskipun Raja Api Gu adalah seorang yang berevolusi, di mata faksi yang lebih besar, ia dianggap tidak penting. Di sini, militer mengendalikan senjata dan peluru dengan tangan besi. Jika Raja Api Gu berani menggunakan keahliannya untuk menyerang pria manapun dari daerah administratif khusus, roket tipe 40 lebih dari cukup untuk mengirimnya ke surga. Dua wanita cantik itu adalah wanita dari pemimpin klan Serigala Hijau dan pemimpin klan Pisau Besar. Kedua klan ini diciptakan oleh Lei Cheng untuk melakukan semua perbuatan kotor yang tidak dapat dilakukan Lei Cheng di depan umum. Kedua klan ini sering berselisih dengan faksi Raja Api Gu. Wanita menggerahkan yang mengenakan gaun merah adalah wanita dari pemimpin klan Serigala Hijau, Wang Tian, Sky Wang. Namanya adalah Zhang Yan. Wanita lain yang mengenakan perhiasan adalah wanita dari pemimpin klan Pisau Besar, Su Yi Dao, Wan Bletsu. Namanya adalah An Yan Hua. Mendengarkan obrolan kedua wanita itu, Yue Zong mengangkat alisnya, dan menatap dingin ke arah pemimpin klan Serigala Hijau, Wang Tian, Sky Wang. Wang Tian, Sky Wang, memperhatikan ekspresi dingin di wajah Yue Zong, dan segera menamparkan Zhang Yan di wajahnya dan memarahinya, "Wanita jalang. Lebih baik kau perhatikan apa yang kau katakan. Yang ada di depanmu adalah Kapten Yue. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Kapten Yue." Pemimpin klan Serigala Hijau, Wang Tian, Sky Wang, juga telah berpartisipasi dalam pertarungan melawan Mutan Ratstide. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Yue Zong dengan matanya sendiri. Sebagai bawahan Lei Cheng, dia juga menyadari bahwa pria ini memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk bertarung setara dengan pasukan Lei Cheng. Pada saat yang sama, pria ini juga adalah orang yang ingin direkrut oleh bosnya, Lei Cheng. Lebih jauh, dia tahu bahwa Yue Zong bertanggung jawab atas kehancuran grup Raja Es dalam semalam. Dia sama sekali tidak menginginkan untuk menjadi Raja Es kedua. Bagi Wang Tian, Sky Wang, Zhang Yan hanyalah salah satu mainannya. Dia tidak terlalu mementingkannya. Lagi pula, dia punya banyak mainan. Wajah Zhang Yan membengkak karena kekuatan tamparan itu, dan dia langsung menjadi pucat. Dia menangis dan berlutut di depan Yue Zong dan memohon pengampunan. "Maaf, Kapten Yue, aku punya mata, tetapi gagal melihatmu, dan bahkan menyinggungmu." Meskipun Sky Wang tidak akan melakukan apapun padanya selama perjamuan, Zhang Yan tahu karakter Sky Wang. Dia adalah pria yang tidak akan ragu untuk membunuh atau menyiksa wanitanya jika wanita-wanita ini tidak menyenangkannya. Zhang Yan tidak berani untuk tidak mematuhi kata-kata Sky Wang, karena takut atau pemulihan setelah perjamuan. Sky Wang juga meminta maaf, "Maaf, Kapten Yue. Aku adalah pemimpin klan Serigala Hijau, Wang Tian, Sky Wang. Ini salahku karena tidak cukup ketat. Tolong maafkan kesalahanku." Yue Zong kemudian menatap pemimpin klan Pisau Besar, Su Yi Dao, Wan Bletsu, dengan dingin. Su Yi Dao, Wan Bletsu, merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Tetapi dia sudah lama terbiasa menjadi pemimpin di klannya, dan tidak mau mengikuti Sky Wang dan memohon pengampunan. Dia hanya berdiri diam di sana, dan tidak membiarkan wanitanya An Yan Hua meminta maaf kepada Yue Zong. An Yan Hua melihat Zhang Yan berlutut di hadapan Yue Zong, dan tahu bahwa hari ini, dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan. Dia juga menjadi pucat dan berjalan menuju Wan Bletsu, dan berharap bahwa lelaki itu dapat melindunginya. Yue Zong melihat bahwa Wan Bletsu tetap diam, dan dia melangkah maju dan memukul Wan Bletsu. Kekuatan pukulannya sedemikian rupa sehingga mulut Wan Bletsu berlumuran darah dan kepalanya berenang dengan bintang-bintang. "Lebih baik kau ajari wanitamu apa yang tidak boleh mereka katakan," kata Yue Zong dengan dingin. "Kau meminta kematian." Sejak Wan Bletsu mengikuti Lei Cheng dan menjadi pemimpin klan Pisau Besar, semuanya berjalan lancar baginya. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Matanya memerah karena marah,
dan dia melancarkan pukulan ke Yue Zong sebagai balasan, tanpa mempertimbangkan perbedaan kekuatan. Sebelum kiamat, dia adalah instruktur Muay Thai kickboxing di sekolah seni bela diri. Tinjunya berat dan cepat. Manusia normal merasa sulit menahan tinjunya. Dia telah bergabung dengan Lei Cheng lebih awal, dan, sebagai hasilnya, dia diberi kepemimpinan klan pisau besar. Idiot, tinju Wan Bledsu mungkin berguna melawan evolver tingkat rendah. Tetapi melawan seseorang yang memiliki kecepatan 7 kali lipat dari manusia biasa, tinjunya lambat seperti kura-kura. Yue Zong minggir dan dengan mudah menghindari pukulan itu. Dia menendang kaki Wan Bledsu, dan memaksa Wan Bledsu jatuh ke lantai. Kemudian dia menghentakkan kakinya dengan keras di punggung Wan Bledsu. Wan Bledsu meludahkan seteguk darah segar, dan terjepit seperti anjing di bawah kaki Yue Zong. Meskipun Sky Wang dan Wan Bledsu sama-sama bawahan Lei Cheng, mereka akur seperti minyak dan air. Keduanya diam-diam bersekongkol melawan satu sama lain dalam perebutan kekuasaan. Melihat saingannya yang terjepit anjing dan tidak bisa bangun, dia merasa bimbang. Di satu sisi, dia menertawakan kemalangan saingan beratnya. Di sisi lain, dia tidak bisa menahan rasa takut. Melihat Wan Blade terjepit di bawah kaki Yue Zong, An Yanhua segera berlutut dan memohon ampun, "Kapten Yue, akulah yang bermulut kotor. Akulah yang bicara omong kosong. Tolong ampuni Wan Bledsu. Aku mohon padamu. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal." Setelah kiamat, nyawa manusia semurah semut. An Yanhua mungkin cantik, tetapi jika bukan karena Wan Bledsu telah melindunginya, dia tidak akan bisa menjalani kehidupan yang begitu baik. Wan Bledsu telah memperlakukannya dengan cukup baik, dan tidak seperti Sky Wang yang membuang wanita seperti benda setelah menggunakannya. Dia juga memiliki perasaan terhadap Wan Bledsu. Oleh karena itu, saat melihat Wan Bledsu dalam masalah, dia tanpa ragu menelan harga dirinya dan memohon pengampunan. Peristiwa ini telah menarik perhatian para penjaga keamanan, dan 7 pria berpakaian jas keamanan dengan cepat menuju ke tempat kejadian dan mengepung Yue Zong dan Wan Bledsu. Apa yang terjadi? Seorang pria kekar, bertubuh kekar, dan berkulit gelap melangkah maju dari antara para penjaga dan bertanya. Sky Wang juga melangkah keluar dan tersenyum pada penjaga keamanan itu. "Kapten Fu, ini hanya kesalahpahaman kecil. Pemimpin desa Kuda Batu, Kapten Yue, dan pemimpin klan pisau besar, Wan Bledsu, memiliki kesalahpahaman kecil. Tidak ada masalah." Sky Wang dengan cepat menunjukkan status Yue Zong. Lei Cheng ingin agar Yue Zong melayaninya dan mengendalikan kekuatan Yue Zong. Ambisinya bukanlah rahasia tertutup. Sky Wang tidak ingin menciptakan konflik apapun antara Yue Zong dan bawahan langsung Lei Cheng. Jika tidak, Lei Cheng tidak akan memaafkannya. Penjaga ini adalah salah satu evolver terkuat Lei Cheng, Fu Ming. Setelah mendengar nama Yue Zong, Fu Ming menatap Yue Zong, seolah meminta Yue Zong untuk mengonfirmasi kata-kata itu. Yue Zong kemudian mengangkat kakinya dan tersenyum ke arah Fu Ming dan berkata, "Ini benar-benar kesalahpahaman kecil." Wan Bledsu juga perlahan bangkit. Dengan mata penuh kebencian beracun untuk Yue Zong, dia menelan amarah dan niat membunuhnya dan berkata, "Ini adalah kesalahpahaman.